Ekspresi kedua penyihir hebat itu berubah drastis. Sebelum itu, kedua penyihir hebat itu ragu-ragu lagi, dan akhirnya memilih untuk bersabar, melepaskan orang-orang di benua kerajaan dewa. Dibandingkan dengan membunuh mereka, rencana segera bahkan lebih penting. Jadi di bawah diskusi antara dua penyihir hebat, selama orang-orang itu tidak pandai masuk ke pusat badai, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Hal ini tidak pernah terjadi. Kekuatan kedelapan pendekar itu memang luar biasa, dan latar belakang mereka pasti tidak sedikit, tapi mereka tidak pernah menyangka kalau kedelapan orang ini akan menjadi putra surga kedelapan. Klan penyihir kuno hidup di belakang dunia selamanya. Kecuali sejumlah kecil orang tingkat tinggi, mereka belum dapat mengamati gulungan gambar dari medan perang fantasi. Jika itu putra surgawi kedelapan, maka bukan hanya klan surgawi, aku takut para dewa tidak punya pikiran, dan aliansi manusiawi mungkin memperhatikan setiap gerakan mereka. Dunia ini sangat kacau, bagaimana para guru surgawi itu bisa mentolerir para Taois yang berlarian? Karena mereka berani mengeluarkannya, mereka pasti akan tertinggal. Dengan cara ini, aku takut masalahnya akan menjadi besar. Bawahan tahu bahwa orang-orang di Tanah Suci Yuking akan masuk ke alam yang lebih rendah dan mereka akan mendapat masalah. Secara kebetulan, adalah kejahatan untuk masuk ke alam ini. Tubuh Dahai bergetar semakin parah. Mengetahui bahwa di saluran kenaikan, kamu harus mati. Seharusnya tidak ada terlalu banyak gangguan, tapi pimpin masalah ini ke situasi yang paling merepotkan. Metode klan Wu kuno sangat buruk, dan Dahai tahu bahwa kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Dia hampir bisa membayangkan hukuman yang akan dia hadapi. Tuan Tianwu baru saja mendengus, hati Dahai bergetar, sekarang adalah masalah, dan ini juga merupakan kesempatan. Gunakan kesempatan besar ini untuk menyingkirkan Dao Bazi hari itu. Tapi menara Zhou Yulinglong belum siap, akankah gagal jika itu membuat khawatir para yang mulia surgawi? Dani mengajukan keberatan pada saat ini. Guru Tianwu terdiam beberapa saat, dan kemudian dia berkata, aku tidak sabar, tidak ada waktu. Aku hanya bisa menyebarkan pagoda 9 neter linglong terlebih dahulu. Ini, Dani ragu-ragu. Kami telah mengatur 13 menara 9 neter linglong, dan butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung. Keputusan ini juga sangat sulit bagi aku. Tuan Tianwu berkata dengan dingin. Mendengar ini, kedua penyihir hebat itu merasa sedikit lebih rileks, tampaknya Tuan Tianwu benar-benar tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. Kapan itu akan menyebar? Tanya Dani. Sebelum kamu melakukannya, aku akan memberi kamu kabar, kata Guru Tianwu dengan dingin. Kedua penyihir hebat itu mengangguk, mereka sudah mengerti bahwa tingkat atas klan Wu sudah memajukan rencananya. Penguasa 9 istana dan partainya masih tinggal di benua kerajaan dewa, pertama-tama kembalikan yuan sejati yang dikonsumsi, dan Luo Zeng kembali ke wilayah tengah bersama Ning Yudi. Perjalanan ke alam bawah ini sangat mulus bagi Luo Zeng sehingga sangat mulus bahkan membuat Luo Zeng curiga, sepertinya semuanya tidak semulus itu. Di seberang lautan bintang yang menimbulkan kerusuhan, Xuan Yuan Chenfeng dan Li Qianhan ingin melamar untuk pergi ke pusat badai lagi. Tapi dia dihentikan oleh Hua Tianming dan yang lainnya. Badai itu terlalu berbahaya, dan jika badai itu menerjang, aku takut kehilangan nyawa aku di dalamnya. Sepanjang jalan ke selatan, segera setelah melintasi seluruh lautan bintang kerusuhan, semua orang kembali ke wilayah tengah lagi. Setelah masalah ini diselesaikan, para Taois ini harus kembali ke klan surgawi dan menunggu pengaturan orang tua itu. Namun, Luo Zeng dan Ning Yudi sudah lama tidak bersatu kembali, dan tidak mungkin untuk berbalik dan pergi. Nenek Jade memegang Luo Nian dan melihat Ning Yudi kembali dengan selamat, ekspresinya sangat bersemangat, dan kebenciannya terhadap Luo Zeng musnah. Luo Zeng sama sekali tidak mengingkari janjinya, dan membawa Ning Yudi kembali dengan selamat. Luo Nian juga memiliki ibunya yang sudah lama tidak melihatnya, dan dia juga menaiki Ning Yudi, seperti monkey kecil yang pintar, enggan melepaskannya, takut jika dia melepaskannya, ibunya akan melarikan diri. Melihat pemandangan ini, ekspresi si Yukin masih sangat sedih, tetapi berpikir bahwa di masa depan, hatinya sedikit seimbang, Luo Zeng tidak dapat tinggal di Zhongyu selamanya. Beberapa hari kemudian, pesta diadakan di Cloud Palace. Tokoh top dari berbagai kekuatan seni bela diri di wilayah tengah hadir, termasuk si Kevan dan lainnya yang juga bertemu dengan Luo Zeng selama pertemuan. Meskipun Pei Tianyao dan Bailey Hongfeng memiliki basis budidaya yang relatif rendah, mereka telah ditempatkan di atas. Suasana saat makan malam sangat hangat, dan orang-orang di Zhongyu juga sangat ingin tahu tentang orang-orang di sekitar Luo Zeng. Kakak Luo Zeng, belum diperkenalkan saya dapat mengingat nama-nama yang kuat di sekitar aku, si Kevan bertanya sambil tersenyum setelah minum. Luo Zeng mengangguk, dia tidak memperkenalkan kekuatan apa orang-orang ini berasal. Lagi pula, orang-orang di domain tengah belum pernah mendengar tentang mereka, tetapi mereka baru saja menyebutkan nama mereka. Sebenarnya hanya ada 5 wajah asing yang hadir, yaitu Dugu Jian Xiao Xiao, Xuan Yuan Chenfeng, Li Qianhan, Ji Luoxue dan Ku Deng. Ketika dia memperkenalkan mereka satu persatu, Dugu Jian Xiao Xiao, Ji Luoxue dan Ku Deng semuanya dengan sopan berdiri dan memberi isyarat bahwa orang-orang ini adalah teman Luo Zeng. Meskipun kekuatan dan status mereka tidak layak untuk disebutkan di mata mereka, tetapi paling tidak kesopanan lakukan semuanya. Namun, Xuan Yuan Chenfeng dan Li Qianhan tampaknya tidak mendengar mereka. Xuan Yuan Chenfeng memalingkan wajahnya ke satu sisi, dan pemandangan itu sedikit memalukan. Luo Zeng tidak peduli, dia tidak mengharapkan kedua orang ini untuk mengikuti. Sungguh sangat mengecewakan untuk memasang wajah Bao, tetapi karena krisis dunia, kedua orang ini sama sekali bukan lawan mereka. Kedua teman ini sepertinya sedang tidak senang. Si Kevan adalah manusia, dan niatnya adalah untuk membantu Luo Zeng meredakan rasa malu. Siapa yang tahu bahwa Xuan Yuan Chenfeng berkata dengan tenang minum dengan segerombolan semut alam rendah, benar-benar tidak terasa lebih baik. Ini terlalu banyak. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di wilayah tengah mengunjungi Yundian, kata-kata Xuan Yuan Chenfeng terlalu mengerikan. Ning Yudi memandang Luo Zeng dengan ekspresi yang dalam, dan alis Luo Zeng juga mengerutkan kening. Jika kalian berdua tidak puas dengan keramahan Luo, kamu bisa pergi sendiri. Mereka semua menggunakan perintah transfer Luo Zeng untuk pindah ke sini. Jika mereka pergi sendiri, mereka mungkin juga perlu mengambil jalur pendakian, tetapi keamanan tidak dijamin. Lai Qianhan meringkuk bibirnya dan tidak menerima kata-kata Luo Zeng, tetapi malah membantu Xuan Yuan Chenfeng. Apakah itu salah?
Seniman bela diri alam bawah tidak sebaik semut. Dari sudut pandang putra langit yang mereka banggakan, memang tidak ada yang salah, jika bukan karena Luo Zeng di sini, mereka tidak akan pernah memiliki persimpangan dengan alam bawah. Benarkah? Tapi Daozi pertama di dunia tidak dikalahkan oleh Luo Zeng. Si Yukin Keike mencibir. Dia tidak bisa melihatnya terlalu banyak, dia harus tahu bahwa di antara semut yang dirujuk kedua orang ini, serta kerabatnya, Taois King Su juga membawa tokoh inti Su Lingzong ke tempat kejadian. Si Yukin merasa bahwa dia sering membuat masalah secara tidak masuk akal, tetapi hari ini dia menemukan bahwa kedua lelaki dewa ini tampak lebih memalukan. Itu hanya angka abnormal di sarang semut, Suan Yuan Chen Feng mendengus dingin. Dia tidak mengerti bahwa Luo Zeng akan muncul di dunia besar ini. Kelahiran seorang Tianjiao Daozi tidak dapat didasarkan pada fondasi yang kuat. Sungguh berlawanan dengan intuisi untuk melihat bahwa domain tengah ini bukanlah tempat orang-orang terkemuka. Bagaimana dengan aku? Si Yukin mengangkat alisnya. Aku tidak tahu berapa banyak pencilan di Zhongyu kami. Hua Tianming juga berkata, di 10 besar di alam semesta, domain menengah ini bisa menempati 3 kursi, dan Dewa Hunian yang begitu kuat juga hanya menempati 3 kursi. Suan Yuan Chen Feng tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Siapa yang tahu lampu pahit yang terobsesi makan vegetarian dan diam sepanjang jalan, tapi tersenyum tipis, Amitabha, lapangan tengah ini memang terlalu ajaib. 10 kursi surga bisa menempati 3 di antaranya. Bahkan sisa-sisa 10.000 tempat suci Buddha aku malah tertutup debu, ini. Semua orang tampak penasaran dan melihat ke arah lampu pahit itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang dia maksud. Bai Li Hongfeng dan Pei Tianyao minum tanpa suara. Meja persegi rendah di istana ini dijajarkan dengan 3 atau 5 orang sebagai meja, mereka satu meja dengan Hua Tianming. Bisa cukup untuk mengatur kursi di kelas ini sepenuhnya karena Luo Zeng dan Hua Tianming. Dari segi kekuatan dan status, mereka awalnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Mendengar Luo Zeng dan percakapan mereka, Pei Tianyao dan Bai Li Hongfeng juga diam-diam terkejut. Seberapa besar alam semesta? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka mendengar dari Hua Tianming bahwa ada begitu banyak triliunan seniman bela diri di alam laut ilahi. 100 juta. Saat itu, mereka hampir tidak duduk di tanah. Sebaliknya, seniman bela diri dari alam laut ilahi di dunia yang luas ini dapat berjalan ke samping, dan kekuatan alam semesta memang di luar imajinasi mereka. Dari mulut Luo Zeng, mereka tahu bahwa orang-orang ini ternyata 10 besar Tao di dunia. Mereka tidak tahu apa arti Daozi, tetapi mereka tidak tahu artinya, tetapi mereka menonjol dari miliaran dewa, dan masuk dalam 10 besar. Bakat ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, Pei Tianyao menemukan bahwa lampu pahit di sisi berlawanan telah menatapnya, dan hatinya juga sedikit kagum. Ketika Luo Zeng pergi dengan sekelompok orang ini, biksu ini juga memiliki pandangan seperti itu, mengapa dia datang lagi hari ini? Kudeng menatap Pei Tianyao, dan mengatakan sesuatu seperti ini, semua orang juga mengikuti pandangan Kudeng, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Pei Tianyao. Hei, halo, rekanmu menatapmu lagi, Bai Li Hongfeng menusuk Pei Tianyao dengan sikunya. Persetan, itu temanmu. Pei Tianyao awalnya tidak nyaman, tetapi pada saat ini, dia meledak dengan vulgar yang jarang terjadi. Bai Li Hongfeng lucu, dia juga melihat bahwa Pei Tianyao tampak sedikit gugup, jadi dia tidak banyak bicara. Kakak Kudeng, apa maksudmu dengan kalimat ini? Wajah Luo Zeng bersinar sutra penasaran. Naik ke alam atas, Luo Zeng belum memasuki tempat suci 10.000 Buddha. Buddhisme dan Taoisme berdiri sendiri. Beberapa di antaranya cukup misterius. Dia samar-samar merasa bahwa arti kata-kata lampu penderitaan tidaklah sederhana. Kudeng tersenyum tipis, tapi mengangguk ke arah Pei Tianyao, aku tidak tahu bagaimana pendonor dipanggil. Pei Tianyao berdiri dan menundukkan tangan memberi hormat. Lentera pahit itu tampak seperti biksu pemula kecil, bahkan lebih muda dari Pei Tianyao, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik para dewa, dan Pei Tianyao bisa melakukan yang terbaik. Siapa yang tahu bahwa setelah Pei Tianyao memberi hormat, lentera yang menderita juga melipat tangannya. Amitabha, dermawan adalah reinkarnasi Raja Fu Doming, tetapi tidak ada nasib kenaikan. Jika dia memasuki tempat perlindungan aku yang terdiri dari 10.000 Buddha, dia akan dianggap sebagai kultivasi Tao. Kudeng mengalihkan pandangannya ke Luo Zeng dan Ning Yudi. Aku tidak tahu apakah aku Kudeng meminta Yundian untuk orang seperti itu, dapatkah Yundian melepaskannya? Tidak ada Daozi lain yang memperhatikan kekuatan Yundian. Belum lagi sekte 6 tingkat ini, tanah suci peringkat 10, mereka juga membubarkan mereka, di bawah pengaruh mereka semua menguasai ribuan tanah suci peringkat 10. Tapi Kudeng sangat sopan, jadi dia membuka mulut untuk meminta seseorang dari Yundian. Daozi, alis Luo Zeng sedikit berkedut. Mata Ning Yudi berkedip terus-menerus. Setelah dia melonjak, dia telah mempelajari pembagian kekuatan Huan Yu dari penguasa 9 istana, dan menjadi lebih jelas tentang pembagian berbagai jenius. Daozi yang arogan hari itu adalah Jiaozi absolut di alam semesta. Kehormatan semacam ini bisa dikatakan sebagai keberadaan salah satu pertanda. Untuk sementara, Ning Yudi tidak tahu harus berkata apa, Yundiannya terlalu kuat, dia memiliki 3 eksistensi seperti Daozi, dan sekarang tampaknya lebih dari itu. Dari sudut pandang ini, kekuatan macam apa Yundian itu? Tingkat 11 Tanah Suci. Masih Tanah Suci kelas 21. Para pejuang di wilayah tengah tidak tahu apa yang dimaksud Daozi. Mereka hanya mengatakan bahwa itu adalah Pei Tianyao, yang disukai oleh biksu dari alam ekstrim ilahi. Seharusnya dia orang yang berbakat, dan dia masih memperkirakan di dalam hatinya. Kemudian Pei Tianyao juga dewa level bakat, bukan? Tapi ekspresi Suan Yuan Chen Feng dan yang lainnya sangat menarik. Sebagai pelatihan Daozi, Kudeng, bisakah kamu membuat keputusan seperti ini atas nama Kui Lingyin? Apakah kamu bercanda? Suan Yuan Chen Feng tertawa aneh. Mereka adalah Daozi sendiri, dan mereka lebih sadar akan status Daozi, yang hampir merupakan simbol masa depan kekuatan tertentu. Ditemukan secara acak di sudut neter orang-orang adalah Daozi, dan mereka mengira lampu pahit itu menghibur mereka. Kudeng tersenyum tipis, dan bertanya, apakah para beku pernah mengucapkan kata-kata? Lei Ping penguasa surgawi telah bertarung, Li Qianhan segera mengikuti. Lei Fa penguasa surgawi adalah penguasa surgawi terkuat di tempat suci 10.000 Buddha. Tuan Tianzun sedang berbicara, itu urusan Tianzun, ekspresi Kudeng masih acuh tak acuh, tapi dia tidak ingin melibatkan mereka berdua, dan terus melihat ke arah Ning Yudi, aku juga bertanya apakah Yundian bisa membebaskan orang ini.
Faktanya, sejak Kudeng menemukan Pei Tianyao di sini, orang ini pasti akan dibawa pergi oleh suaka 10.000 Buddha. Hari ini, orang Yundian tidak akan membiarkan siapapun pergi. Dia secara alami akan pergi ke kuil Lingyin, dan seseorang dengan sendirinya akan membawa Pei Tianyao pergi. Saat ini, dia masih berkonsultasi dengan pendapat Ning Yudi. Pei Tianyao masih memiliki ekspresi di kabut. Ketika dia keluar dari wilayah timur, dia juga ingin beribadah di vihara, tetapi dupa di wilayah tengah tidak kuat, dan tidak banyak latihan yang cocok untuk dia praktikkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan realisasi diri. Pada titik kultivasi ini, ia telah mencapai alam kesengsaraan void dan telah menjadi tulang punggung istana awan, tetapi dibandingkan dengan Hua Tianming dan Luo Zeng saat ini, itu juga merupakan lumpur awan. Ning Yudi tersenyum lembut, Tuan Kudeng telah melihatmu, meskipun Pei Tianyao adalah murid Yundian aku, tetapi jika dia dapat memiliki tempat yang lebih baik untuk pergi, aku tidak akan menghentikannya, tolong tanyakan apakah dia setuju. Belum menunggu Pei Tianyao berbicara, Baili Hongfeng yang pertama berkata apa itu Daozi, aku akan bertanya padanya, hehe. Kudeng berkata dengan lirih 3000 Dao Agung di bawah langit, itu hanya angka imajiner. Yang disebut Daozi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mencapai dewa sejati. Itu adalah eksistensi yang dapat melintasi alam semesta dan melampaui Tianzun. Aku tidak dapat menjamin bahwa kamu dapat mencapai titik ini, tetapi kamu tidak akan bergerak. Raja Ming bereinkarnasi, hehe. Tapi Kudeng menolak membicarakan kata-kata terakhir. Apa itu Tianzun? Baili Hongfeng bertanya lagi. Menjadi dewa dan abadi, tidak ada konsep yang jelas untuk seniman bela diri alam bawah. Baili Hongfeng juga mengambil kesempatan untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tianzun adalah orang yang membawa takdir, eksistensi terkuat di alam semesta, jawab Kudeng jujur. Ada apa di bawah Tianzun? Baili Hongfeng bertanya lagi. Bahkan lampu pahit dengan temperamen yang baik tidak bisa berkata-kata, adapun Hua Tianming dan Pei Tianyao, mereka sudah memutar mata. Donatur ini, kalau mau tahu pembagian silat di alam semesta, aku bisa kasih tahu secara pribadi, kata Kudeng. Aku sudah selesai bertanya, hehe, kata semua orang, Baili Hongfeng berhenti membuat masalah. Luo Zeng juga tersenyum dan memandang Pei Tianyao, betapa langka kesempatan seperti itu, dia hampir tidak bisa menggambarkannya, dan percaya bahwa Pei Tianyao tidak akan menolak. Aku bersedia mengikuti Tuan Kecil Kudeng, Pei Tianyao melengkungkan tangannya, mengetahui bahwa dia telah menyetujui masalah ini, dan segala sesuatu di masa depan akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi, tetapi dia tidak tahu bahwa perubahan itu akan begitu besar sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Suan Yuan Chen Feng dan Li Qianhan tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka percaya bahwa Kudeng tidak bisa berbicara omong kosong, tetapi pemikiran mereka saat ini sangat kacau, hantu macam apa dunia ini, dan mengapa begitu ajaib. Dunia yang hebat akan datang, tapi hanya 10 Lai Wei Daozi muncul, dan hampir setengah dari mereka muncul di sini. Dari sudut pandang probabilistik, ini sama sekali tidak masuk akal. Pada saat ini, semua orang terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata kasar dari dua orang ini. Seni bela diri yang ada di sini mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan kepala mereka juga aura. Mereka juga memiliki spektrum asal-usul orang kuat ini. Di saat yang sama, mereka sangat iri pada Pei Tianyao. Alam kesengsaraan void bisa memasuki alam semesta, yang merupakan berkah yang tidak bisa dikembangkan dalam beberapa masa kehidupan. Saat perjamuan menjadi semakin antusias, retakan spasial tipis tiba-tiba muncul di ujung lain kota Yunhai. Pada saat yang sama retakan spasial dibuat, cahaya hijau samar mekar dari retakan. Segera bayangan hijau mengebor celah di ruang angkasa, dan itu adalah Tuan Tian penyihir dari klan penyihir kuno. Saat Tuan Wu meninggalkan ruang hari itu, dia mengangkat tongkat tulang berwarna giok di tangannya, dan dengan ringan berputar di udara, dan ada lingkaran mantra hijau yang berputar-putar, tetapi gerakannya anehnya cepat. Dia tahu apa arti putra surgawi ke-8, dan jika dia benar-benar bisa menyingkirkannya di sini, itu akan menjadi berkah besar bagi Wu klan kunonya. Tapi karena orang-orang ini dibebaskan oleh klan surgawi, mustahil bagi mereka untuk tidak memiliki perlindungan di belakang mereka. Oleh karena itu, kali ini, ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan menghancurkannya dengan guntur. Saat kutukan hijau itu muncul, mereka berubah menjadi lusinan seringai hijau. Seringai ini mengerikan, dan mereka muncul seperti bayangan di udara, dan kemudian menyelam ke istana awan. Pesona cahaya Ying Sui bahkan menghalangi hukum ruang sampai batas tertentu, tetapi wajah-wajah yang meringis ini dapat melintas dengan mudah. Klan penyihir kuno tidak pandai dalam pertarungan frontal, meskipun master kultivasi penyihir langit sebanding dengan kekuatan langit, dia masih menggunakan sihir yang kuat. Tuan Wu melayang di udara hari ini, hanya dengan bagian putih matanya yang aneh. Pada saat ini, dia berkonsentrasi untuk mengendalikan lusinan wajah yang meringis itu, diam-diam pergi ke Cloud Palace. Namun, meski konsentrasinya penuh, penyihir langit itu juga waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Sulit baginya untuk percaya bahwa klan surgawi akan membiarkan orang-orang kecil ini keluar sendirian, dan tidak melakukan tindakan pencegahan di sisi mereka. Jika klan surgawi benar-benar ceroboh dalam hal ini, maka dia akan memilih yang murah ini. Desir-desir, anak-anak kecil, aku menemukanmu. Tuan Tianwu dengan cepat memahami posisi dari 8 putra surga, dan semua wajah seringai diam-diam melayang ke arah yang sama pada saat yang bersamaan. Di bawah wajah meringis itu terus-menerus bolak-balik, seperti kunang-kunang raksasa di malam yang gelap, memancarkan cahaya hijau, mereka mengalir ke aula dengan kecepatan sangat cepat. Wow, wajah seringai ini tidak memiliki bentuk yang tetap. Saat mereka bergegas masuk, mereka langsung menuju ke Luo Zeng dan yang lainnya. Luo Zeng yang pertama bereaksi, ketika dia melihat wajah-wajah yang meringis ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dia mengulurkan satu tangan dan meraih pinggang Ning Yudi, dan bergegas kembali ke belakang. Dia tidak tahu kekuatan dari wajah-wajah yang meringis ini, tetapi roh jahat yang memancar dari mereka membuat naluri Luo Zeng waspada. Sebuah seringai melewati Void Tribulation Martial Artist secara tidak sengaja. The Void Tribulation Martial Artist tiba-tiba menegang, dan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, dan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi muncul di wajahnya, yang segera menegang padanya. Di wajahnya, orang itu tidak lagi memiliki kemarahan sedikit pun, dan dia berdiri dan mati. Panci tiba-tiba meledak di dalam istana. Apa ini? Mundur. Sungguh hal yang mendominasi. Beberapa prajurit hanya ragu-ragu sejenak, kemarahan seluruh orang lenyap sama sekali, dan mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Dalam sekejap mata, para prajurit di istana ini terus berjatuhan, dan seluruh aula berada dalam kekacauan.
Adegan ini menyebabkan hati Luo Zeng dan yang lainnya tenggelam terus-menerus. Kecepatan dan cara aneh ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tolak, atau bahkan tolak. Apa kekuatan lawannya? Mereka bisa bunuh diri tanpa muncul. Kembali ke Xianfu, Luo Zeng langsung memikirkan hal itu. Ning Yudi ada di sisinya, dia bisa membawanya, tapi bagaimana dengan Luo Nian? Dia masih di Cloud Palace. Di bawah keraguan ini, salah satu seringai telah mengalir ke arah Luo Zeng. Sedangkan untuk Lentera Pahit, Ji Luoxue dan Suan Yuan Chen Feng berada dalam situasi yang sama. Wajah-wajah yang meringis ini dengan jelas diarahkan ke 8 dari mereka. Masuklah dulu. Pada saat ini, Luo Zeng telah menggenggam Gen Ziling di tangannya, terus-menerus seperti mengapa dia harus mengutamakan Ning Yudi dan Si Yukin, sementara Mu Mingsui duduk di bawah, posisi yang lebih jauh dari yang bisa dicapai Luo Zeng. Tetapi dengan cara ini, Hua Tianming dan yang lainnya mungkin saja. Luo Zeng juga sangat cemas, meski memiliki firasat di dalam hatinya, perjalanan ke alam bawah ini tidak akan sesederhana itu, tetapi krisis terjadi begitu tiba-tiba, metode ini tidak pernah terdengar oleh Luo Zeng, dan bahkan kurang jelas siapa yang menggunakannya. Segera, ekspresi wajah semua orang mengeras. Cangkir dan piring di atas meja persegi membeku di udara, dan anggur di dalam cangkir tetap dalam bentuk percikan tetesan air. Cahaya lilin yang berkedip hampir berhenti berfluktuasi, dan aliran waktu menjadi lambat secara abnormal pada saat ini. Di tengah aula ini, seorang prajurit parubaya yang mengenakan jubah abu-abu tiba-tiba muncul. Seniman bela diri Luo Zeng ini pernah memiliki takdir. Orang ini hadir ketika dia bertukar darah di klan surgawi. Di bawahnya mengangkat tangannya, jari-jarinya menjentik terus-menerus, dan guntur ujung jari meledak terus-menerus. Papa. Guntur ujung jari ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan, terutama bagi Tuhan Surgawi yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tapi setiap guntur ujung jari melintas, dan wajah-wajah yang meringis itu langsung terbunuh oleh guntur dan kilat. Setelah semua hantu dilenyapkan, aliran waktu di seluruh aula hampir normal. Aku tidak tahu apakah Tianzun ini benar sejauh mana hukum dikendalikan, laju aliran lambat dan hampir mendekati keadaan terhenti, bahkan pemikiran sama lambatnya. Jadi semua orang tidak melihat Tianzun ini beraksi, tetapi merasa ada bunga di depan mereka, ada satu orang lagi di depan mereka, dan semua seringai menghilang. Hari itu Zun menoleh dan tersenyum pada Luo Zeng dan yang lainnya, orang-orang kecil, hampir harus kembali. Terima kasih Huan Miao Tianzun atas anugerah penyelamatan nyawanya, Hua Tianming menundukkan tangannya. Luo Zeng juga menundukkan tangannya ke Huan Miao Tianzun. Sekarang dia hampir tidak bisa menahan ancaman yang dihadapi Luo Zeng. Selain itu, ini adalah Yundian. Terlalu banyak orang yang harus dilindungi Luo Zeng. Aku tidak berharap klan surgawi tidak akan mengkhawatirkan mereka. Sekelompok orang bahkan mengatur pengawalan Tianzun. Aku tidak tahu siapa yang berani melakukan itu pada kita. Wajah Suan Yuan Chen Feng sangat jelek. Dia mengira bahwa dia terlibat oleh Luo Zeng. Sungguh sial dan dia seharusnya tidak mengikuti. Tianzun Huan Miao berkata dengan enteng itu hanya penyihir surgawi, tapi dia seharusnya dalam masalah sekarang. Di saat yang sama, penyihir langit di luar istana awan juga merasakan masalah. Hantu pencuri nyawa yang dilepaskannya terbunuh pada saat yang sama, wajahnya tenggelam, dan suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Aku menemukan kamu juga. Pada saat ini, sosok putih tiba-tiba muncul di samping guru Tianwu. Pedang pendek yang indah telah ditempatkan di leher Tuan Tianwu. Kematian, pria itu hampir tidak ragu-ragu, begitu suaranya jatuh, cahaya yang kuat keluar dari pedang pendeknya, dan dia menebas ke arah penyihir langit. Engah. Tepat pada saat ini, tubuh Wu Bingying tiba-tiba bubar dan berubah menjadi lampu hijau, berlari dengan liar. Dalam sekejap, semua lampu hijau berkumpul di atas awan. Ketika lampu hijau mengembun ke tubuh penyihir langit, ada luka yang tidak bisa disembuhkan di lehernya. Di malam ini, darah yang memancarkan cahaya hijau menyembur di sepanjang luka. Jelas pedang ini membuatnya telah terpukul dengan keras. Tubuhnya baru saja dikondensasi, dan bayangan putih juga muncul di belakang penyihir langit, pedang pendek di tangannya, hapus lagi. Engah. Wajah Tianwu berubah drastis, berubah menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan tersebar, tapi kali ini dia melarikan diri langsung ke bagian belakang ruang. Bayangan putih itu mencibir, dan mengikuti bagian belakang ruang hampir pada saat bersamaan pada saat masuk, bayangan putih tidak lagi memiliki sedikit pun gangguan. Bagaimanapun, itu adalah pertempuran Tianzun satu sama lain, dan bahkan ledakan yang meledak sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan alam besar tidak mampu membelinya, dunia yang besar ini. Saat penyihir surgawi mengembun lagi, bayangan putih itu masih mengikuti. Panggilan, pembunuhan alam semesta. Di bawah belati indah di tangan Bai Ying, cahaya pedang menyala. Di bawah rotasi cakram pedang, tiba-tiba berubah menjadi rolet gosip dan berputar ke arah Tianwu. Pada saat ini, memasuki bagian belakang dunia, setelah bayangan putih ini tidak ada keraguan, cahaya pedang ini penuh kekuatan, tetapi itu adalah pukulan penuh dari Tianzun. Engah, cahaya pedang langsung menembus tubuh penyihir langit, menembus dari belakang penyihir langit, memperpanjang jarak puluhan juta mil, dan kemudian secara bertahap menghilang. Dari kejauhan, cahaya pedang itu seterang Bima Sakti melintasi malam. Ini juga untuk membuang pedang ini ke dalam kehampaan. Jika pedang ini ditebas di wilayah tengah, pedang ini dapat memotong 1000 dunia besar terbuka, mencapai akhir dari 1000 dunia besar, atau bahkan meledakkan melalui penghalang 1000 dunia besar dan menembus 1000 dunia besar yang terhubung. Darah hijau dimuntahkan, dan penyihir langit jelas terluka, tetapi dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Dia hanya melihat bayangan putih di depannya dan berkata siapa aku. Ternyata itu Tuan Langit Kering, hei. Daozi yang dilindungi oleh klan surgawiku dapat dibunuh oleh Wu klan kuno Mu. Kata Drailantian dengan tenang, belati indah di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Klan surgawi tidak pernah memandang penyihir kuno di mata mereka, meski penyihir kuno itu sedikit merepotkan, mereka hanya merepotkan. Bagi mereka, krisis yang sebenarnya datang dari musuh di balik dinding desahan. Benarkah? Penyihir Tian mencibir dengan dingin, karena Tuan Langit Biru Kering ada di sini, orang yang memadamkan hantu penyelamat aku di aula seharusnya adalah Tianzun Huan Miao. Saya tidak tahu apakah Tianzun Huan Miao dapat mengalahkan 9 Yin Lilin. Hehe, Tian Wu ini tahu bahwa klan surgawi memiliki tangan belakang, dalam keadaan ini, dia berani membunuh Daozi dengan tangannya sendiri, jadi tentu saja dia telah pergi.
Mendengar ini, ekspresi Qianlan Tianzun tiba-tiba berubah, menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, kamu telah membangkitkan Jiu Yin dari lilin, dan nafsu makanmu benar-benar tidak kecil. 1445. Pada saat yang sama, Tianzun Huan Miao di aula utama berkata kepada Luo Zeng, penyihir Tian itu dalam masalah. Begitu suara itu jatuh, retakan di ruang angkasa meledak, dan ekor hitam meluncur dari celah di ruang angkasa, langsung menjalin Tianzun Huan Miao, dan menyeretnya ke belakang ruang. Karena kemunculan Tianzun Huan Miao, situasi kacau barusan menjadi stabil dengan bangga. Dengan Tianzun duduk di sini, mungkin Wu klan kuno tidak akan berani menyerang lagi, tidak ada yang mengharapkan situasinya berubah begitu cepat. Luo Zeng dan yang lainnya tercengang melihat pemandangan yang begitu tiba-tiba. Faktanya, klan surgawi rela membiarkan Luo Zeng pergi, dan sudah mengantisipasi langkah ini, jadi ia mengirim Tianzun untuk berjaga. Kekuatan penyihir kuno di alam semesta tidak terlalu kuat, kali ini, mereka tiba-tiba menyerbu banyak alam besar di alam semesta, yang akan membangkitkan beberapa binatang purba. Binatang buas purba ini bersembunyi di bawah tanah di beberapa alam besar, dan tujuan mereka adalah untuk menyerang alam besar. Yang mulia Huan Miao dan Zun Ganlantian diam-diam melindungi Luo Zeng dan yang lainnya sepanjang jalan, tetapi mereka melancarkan serangan balik sebelum Tian Wich mengambil tindakan, tetapi kedua yang mulia surgawi tidak pernah berpikir bahwa klan penyihir kuno juga telah bersiap kali ini. Su Jiuyin, juga dikenal sebagai lilin naga, awalnya merupakan varian dari naga asli. Itu adalah binatang suci dari ras penyihir kuno. Jenis warisan dan binatang suci dari alam atas memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga asli. Dua raja surgawi bertarung dengan penyihir surgawi dan lilin 9 yin di belakang dunia yang hebat ini. Semua orang di wilayah tengah di aula utama pucat. Tentu saja, wajah Dao Zi'e juga tidak cantik. Konfrontasi di tingkat celestial baru saja tersapu akibatnya, dan mereka akan seperti kupu-kupu di tengah badai. Kupu-kupu umumnya dipukul sampai berkeping-keping. Untungnya, Wu klan kuno suka bersembunyi di bayang-bayang dunia, dan membawa dua penguasa surgawi ke belakang angkasa. Jika mereka bertarung di langit di atas Cloud Palace, aku khawatir seluruh domain tengah akan hancur dalam sekejap. Luo Zeng, bawa kami kembali. Suanyuan Chen Feng melompat keluar dan berkata dengan tajam. Ya, kirim kami kembali ke klan surgawi, atau cukup kembali ke rumah pecandu. Cai Qianhan menambahkan, dalam pandangan mereka, tempat ini sudah menjadi tempat yang berbahaya, jadi tentu saja mereka ingin melarikan diri untuk pertama kalinya, adapun dunia yang terbalik, apa hubungannya dengan mereka? Ji Luoxue dan yang lainnya juga menunjukkan emosi di wajah mereka. Terus terang, nyawa 8 dari mereka jauh lebih penting daripada para pejuang di dunia yang hebat ini. Faktanya, mereka memiliki cara lain untuk meninggalkan dunia besar ini, yaitu menghilangkan efek batu penyamaran bulan dan membiarkan dunia besar mengucilkan diri mereka sendiri, yaitu dengan terbang ke alam atas, tetapi ada keacakan tertentu dalam perjalanan dunia besar, hantu tahu dunia besar manakah yang akan diteleportasi. Jika dunia besar ini menghadapi invasi penyihir kuno, bukankah itu jalan buntu untuk dimasuki? Hanya perintah jurus sihir Luo Zeng yang dapat membuat mereka kembali dengan selamat. Ini yang paling aman cara. Mata Luo Zeng terus berkedip. Kata-kata Suanyuan Chen Feng tidak salah, dan pilihan paling tepat saat ini memang pergi lebih dulu. Sebagai penganut Tao terpenting di alam semesta, mereka membawa takdir untuk menyelamatkan alam semesta, dan mereka juga membawa harapan yang kuat dari para dewa tersebut. Tapi Luo Zeng tidak mau melihat tanah airnya dihancurkan. Wow, melihat Luo Zeng sangat ragu-ragu, Suanyuan Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang, dan ujung tombak itu menyentuh dahi Luo Zeng, cepat. Ekspresi Luo Zeng tidak berubah sama sekali. Dia melihat sekeliling para pejuang dari sekte utama Central Territory. Wajah orang-orang ini juga pahit. Mereka secara alami tahu bahwa bencana ini dibawa kembali oleh Luo Zeng. Tapi mereka hanya bisa dianggap sebagai ikan kecil dan udang di sini, bahkan jika mereka memohon Luo Zeng untuk tetap tinggal, itu tidak penting. Kelompok dewa ini takut untuk menghindarinya, dan Luo Zeng mungkin tidak dapat menghentikannya. Jadi jari Luo Zeng menjentik, dan perintah bergerak melompat keluar dari cincin sumi. Siapapun yang ingin pergi, kamu bisa masuk sendiri. Aku tinggal. Pada saat ini, Luo Zeng memiliki rencana dalam pikiran bahwa orang lain dapat memasuki perintah pindah untuk pergi, dan dia menempatkan Ning Yudi dan Luo Nian dan yang lainnya di rumah peri. Tapi sebelum Luo Zeng mengaktifkan perintah pindah, suara dingin lain datang. Hehehe, jangan pernah berpikir untuk pergi. Semua orang mengubah wajah mereka dan melihat ke atas, dan retakan muncul dari udara tipis dari celah itu, sosok gelap muncul tiba-tiba, ditutupi dengan duri bergerigi. Itu penyihir hebat, basis kultivasi setara dengan master. Luo Zeng, cepat aktifkan hantu kamu. Bawa kami pergi. Lei Qianhan meraung. Semua berkata, tidak ada dari mereka yang ingin pergi, masih bermimpi. Penyihir hebat melambai di sekitar tongkat tulang di tangannya, dan gumpalan kabut hitam menguap di sekitar tongkat tulang, lalu diarahkan ke Luo Zeng dan yang lainnya, seketika jatuh ke dalam hati 8 orang. Hei, kamu bisa mencoba melarikan diri, saat itu, hatimu akan meledak dalam bentuk yang sangat aneh. Ini adalah kutukan hati Luo Yansuo dari klan penyihir kuno. Kecuali orang yang merapalkan mantra itu terbunuh, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kabut hitam. Dari sudut pandang ini, bertarung dalam pertarungan yang putus asa memiliki efek yang sama. Tapi itu tergantung pada kekuatan orang yang merapalkan mantra itu, penyihir hebat itu jelas pikirkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan 8 Daozi. Pecahkan dia dulu, yang lain, tinggalkan Yundian. Gelombang cahaya di bawah kaki Hua Tianming berkelebat, dan sosok itu bergegas ke depan, dan pedang ular itu sudah ada di tangan. Banyak pejuang yang datang sebagai tamu di Yundian saat ini sedikit bingung saat ini. Mereka tidak menyangka akan terlibat dalam tingkat perjuangan ini. Mereka bingung sejenak, bahkan lupa untuk melarikan diri. Pada saat ini, ketika Hua Tianming berbicara, para prajurit juga melarikan diri ke segala arah. Penyihir hebat ini sepertinya sama sekali tidak peduli dengan seniman bela diri biasa, tetapi hanya fokus pada 8 Daozi. Singkirkan semua Yundian untuk sementara, lalu tinggalkan Yundian dulu bersama Nianer, Luo Zeng memperingatkan. Pada saat Hua Tianming bergegas, Luo Zeng juga mengikuti. Pada saat yang sama, Ji Luoxue, Kudeng dan Dugu Jian Xiao Xiao semuanya menggunakan metode mereka pada waktu yang sama. Ketika Suanyuan Chen Feng dan Li Qianhan melihat adegan ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi untuk bertarung. Meskipun 8 Daozi ini adalah basis budidaya alam ekstrim ilahi, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan artis bela diri alam transformasi ilahi.
Meskipun penyihir hebat ini memiliki basis kultivasi utama dunia, bukan tidak mungkin untuk bertarung dengan tim yang terdiri dari 8 orang. Gelombang cahaya menyebar ke penyihir hebat dalam sekejap, dan sosok Hua Tianming muncul di ujung cahaya pada saat yang sama. Kecepatan kilatan yang menentukan itu instan, dan pedang ular di tangannya juga tertusuk dalam sekejap. Hei, seperti yang diharapkan dari Daozi, seringai muncul di wajah penyihir besar, tetapi tongkat tulang di tangannya diklik dengan ringan, tongkat tulang giok putih tiba-tiba berayun, dan cakar hantu hitam terbentuk, tiba-tiba meraih siangkeng pedang ular. Kapan? Cakar hantu hitam tidak tahu apa itu, bahkan pedang ular tidak dapat dipotong, dan cakar hantu memaksa Hua Tian mundur, kehidupan. Kematian, batang tulang penyihir besar berbalik, dan bayangan serangga hitam muncul di ujung tongkat, menghadap Hua Tianming, itu adalah serangan tongkat kematian langsung dari klan Wu, dan tongkat ini dipukul. Kehidupan segera terputus, dan klan Wu kuno memang sangat mendominasi cara memanen kehidupan. Mimpi, Luo Zeng hampir mengenai seluruh orang secara langsung, dan semua kekuatan sisik naga diaktifkan olehnya. Pada saat ini, dia adalah binatang buas purba. Di bawah tabrakan ini, bahkan Tuan Tanah tidak dapat menggunakan tubuhnya untuk melawan. Para penyihir kuno tidak pandai secara fisik. Penyihir hebat ini hanya bisa menyerah membunuh Hua Tianming. Setelah mengayunkan tongkat tulang, ada lebih banyak cakar hantu hitam di sekelilingnya dari kabut hitam. Dua cakar hantu berubah menjadi kepalan tangan dan menabrak Luo Zeng. Engah, engah. Dengan dua suara teredam, kedua cakar hantu itu langsung dihantam oleh Luo Zeng menjadi asap hitam, tetapi kekuatan cakar hantu itu di luar imajinasi Luo Zeng. Di bawah pengaruh yang sangat besar, Luo Zeng juga terbang terbalik. Segera setelah Ji Luoxue, Dugu Jian Xiao Xiao, Suan Yuan Chen Feng dan yang lainnya juga menggunakan metode mereka sendiri untuk melancarkan serangan babak pertama. Pria itu tidak mendirikan tembok yang berbahaya, meskipun mereka berharap untuk pergi dari sini secepat mungkin, tetapi pada saat ini, karena terikat oleh kutukan hati Luo Yansuo, mereka hanya dapat membunuh penyihir hebat itu dulu. Ledakan, Yundian yang melayang di atas langit tiba-tiba menghasilkan getaran yang hebat. Meskipun mereka memfokuskan kekuatan mereka pada penyihir hebat, kekuatan yang meletus masih terlalu besar, dan Yundian tidak bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Tembakan Suan Yuan Chen Feng yang menusuk penyihir hebat itu gagal, dan cahaya tombak yang ditembakkan ke istana bagian atas yang terbalik, menembak langsung ke arah pesona cahaya berisi air. Penghalang cahaya berisi air ini ditempatkan di tahun yang sama, dan Cui Xie secara alami tidak berdaya, tetapi ketika Suan Yuan Morowin menembak, riak air muncul dari penghalang cahaya berisi air, dan sudah terlambat untuk menyebarkan kekuatan ke seluruh penghalang, cahaya air banjir meledak, dan pecah. Kota Yunhai ditakdirkan untuk tidak bisa tidur malam ini. Di bawah organisasi Ning Yudi, semua prajurit dengan cepat diberhentikan. Di dataran tinggi, semua prajurit Yundian mengalir keluar dari berbagai pintu keluar, melihat ke atas dari kota Yunhai, seperti kantong beras dengan lubang di sekitar Yundian, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti butiran beras, dan berpencar dan terbang ke sekitar. Getaran Cloud Palace terus meningkat. Di mata manusia Zongyu, Yundian mungkin raksasa, itu adalah istana yang tidak bisa tenggelam di langit. Tetapi Ning Yudi dan yang lainnya tahu betul bahwa apakah itu penyihir hebat atau 8 pembangkit tenaga dewa, seringkali hanya membutuhkan satu gerakan untuk sepenuhnya menghancurkan Yundian. Ibu mertua, ayah, kenapa aku tidak melihatnya? Luo Nian merangkak di punggungnya. Meskipun dia masih muda, dia melihat kepanikan di wajah prajurit yang tak terhitung jumlahnya di Yundian, dan dia juga mengerti bahwa Yundian sepertinya berada dalam masalah besar hari ini. Nianer baik, ayahmu akan baik-baik saja. Ibu Yu tidak memiliki banyak ketampanan di wajahnya. Yundian adalah usahanya yang telaten, dan Luo Zeng orang pembawa sial itu telah menyebabkan masalah besar. Karena itu, Nenek Yu juga mengkhawatirkan Luo Zeng. Bagaimanapun, Yundian bisa sampai ke titik ini dan menjadi sekte terbesar di wilayah tengah. Kontribusi terbesar hanya Luo Zeng. Hanya saja semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, Luo Zeng pada akhirnya akan mendapat masalah setelah terbang, tetapi masalah yang dia hadapi pada tahap ini masih jauh dari yang bisa disentuh oleh Yundian. Yundian tampak seperti nyamuk kecil di mata dan Neng itu, dan bisa terbalik dengan membalikkannya. Kecuali Cloud Palace, semua gerbang Cloud City juga dibuka, dan semua susunan teleportasi menyala sepanjang malam. Keluarga kelas 3 utama, kekuatan aliansi perdagangan dunia, dan bahkan manusia biasa bergerak keluar kota. Luo Zeng dan pertarungan mereka seperti binatang buas di hutan, dan prajurit dan manusia tingkat rendah ini seperti sarang semut di hutan. Mungkin binatang menginjak kaki sembarangan, dan sarang semut akan runtuh, menyebabkan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ditemani oleh suara keras, guntur yang menyilaukan melesat ke udara, dan Cloud Palace tiba-tiba terguncang, dan itu terus-menerus miring ke satu sisi. Untungnya, istana awan awalnya adalah batu apung besar, bahkan jika bangunan sebesar itu berguling-guling, itu masih akan mengapung di udara. Melihat pemandangan ini, hati Ning Yudi memecat semua orang Zong tiba-tiba meregangkan lehernya dan menatap bagian atas Yundian, wajahnya penuh kekhawatiran. Istana awan dapat dibangun kembali jika dihancurkan. Selama fondasinya masih ada, dia tidak peduli jika dia membuang batu apung ini, tapi Luo Zeng pasti baik-baik saja. Semakin banyak orang memikirkannya, semakin khawatir dia, dan dia ingin kembali ke Cloud Palace setelah beberapa saat. Xiaodi, apa yang kamu? Ibu mertua Giok di bawah ini benar-benar berteriak keras. Mata Ning Yudi berkedip-kedip, aku ingin melihat. Konfrontasi semacam itu, tidak ada gunanya bagimu untuk melihatnya. Apa yang akan dipikirkan anak laki-laki Luo Zeng jika dia memberikan nyawanya untuk apa-apa? Kata Ibu Yu dingin. Dia tahu bahwa Ning Yudi keras kepala dan hanya bisa menggunakan yang paling parah sikap berhenti. Ning Yudi terdiam, dia secara alami tahu bahwa dia tidak dapat membantu banyak, tetapi dalam hatinya dia iri pada si Yukin. Dengan bakatnya, dia dapat membantu Luo Zeng. Di sisi lain, dia tidak bisa membantu sama sekali. Luo Zeng, pria yang memiliki berkah besar dan nasib yang menakutkan, tidak bisa mati. Kata Ibu Yu lagi. Kata-kata Nenek Yu membuat Ning Yudi merasa nyaman. Luo Zeng tidak lagi seperti dulu, bahkan Luo Zeng tahun ini, menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya, lagi pula, dia selamat. Desir-desir. Pada saat ini, ada cahaya hitam di atas Cloud Palace yang melesat langsung ke langit, dan kemudian 8 sinar cahaya naik ke langit.
Hah! Semua orang melihat sedikit cahaya pedang tajam menebas di udara, dan cahaya pedang ini terus menyebar, seperti meteor yang menembus langit, menembak lurus ke arah sisi kota Yunhai, tetapi jatuh di lautan awan. Di padang gurun di luar kota. Kemudian, seluruh negeri mulai bergetar dan bergetar. Gemuruh. Pedang itu dibelah oleh Dugu Suot Xiao Xiao. Pada awalnya, di scroll gambar, tembakan Daozi, yang saling membidik, paling banyak hanya bisa menghancurkan papan catur sepenuhnya. Tapi sekarang berbeda dengan bidikannya, sedikit kecerobohan sudah membuat kewalahan. Pedang itu menebas di padang gurun dan langsung menggulung tanah di tanah. Tanah yang terciprat membentuk gunung dengan panjang sekitar 100 meter. Momentum cahaya pedang tidak melambat sama sekali, dan itu terus menyebar ke dasar kota Yunhai. Retakan sepanjang 100 mil terbuka di hutan belantara di samping. Sungai di bawah tanah terputus, dan jeram hanyut di kedua sisi retakan, membentuk gua-gua besar satu demi satu, dan hewan-hewan yang bersembunyi di tanah melarikan diri dengan panik. Itu juga pedang Dugu Suot Xiao Xiao, dan di masa depan itu membentuk ngarai yang sangat besar. Setelah seluruh aula awan berguling, bagian depan menghadap ke atas lagi, dan banyak prajurit di aula awan dan kota laut awan, melihat beberapa orang yang secara bertahap bertempur, mereka juga menghela nafas lega dan berdoa kepada orang-orang ini di dalam hati mereka. Jangan bunuh lagi. Di dataran tinggi, Luo Zeng memimpin, terjerat dengan penyihir hebat di garis depan. Hanya dia yang bisa menahan cakar hantu itu cakar. 7 dari 8 Taois mereka berada di alam ilahi, dan si Yukin berada di alam laut ilahi. Di bawah tim yang terdiri dari 8 orang untuk bertarung melawan eksistensi tingkat master, bagaimanapun juga, mereka masih sedikit enggan, tetapi setelah putaran pertempuran ini, mereka berjuang keras setelah sekian lama, penyihir hebat itu gagal membunuh bahkan satu orang pun. Pada saat ini, penyihir hebat juga secara diam-diam terkejut. Menurut penilaian sebelumnya, Zhu Jiyin dan 2 guru surgawi Master Tianwu, dengan kekuatan dan wajahnya, para dewa kecil ini cukup untuk dihancurkan, jadi dia percaya diri untuk melepaskan mantra hati Luo Yansuo. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang kecil di alam ekstrim ilahi ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, mereka adalah penganut Tao, dan cara ilahi mereka berlatih memberi mereka terlalu banyak bantuan. Matilah aku. Suan Yuan Chen Feng juga sangat marah. Terlibat dalam masalah ini, dia tombak di tangannya seperti ular berbisa dan mengarah ke penyihir besar. Praktiknya tentang pistol hukum dapat melihat semuanya. Namun, karena keterbatasan basis kultivasi, dia menemukan sangat sedikit kekurangan pada penyihir hebat ini, tetapi untuk Suan Yuan Morrowind, hanya satu tembakan saja sudah cukup. Selama dia menusuk kekurangannya, bahkan penyihir hebat dari alam utama pasti akan mati. Menghadapi tembakan ini, penyihir hebat itu juga diam-diam terkejut. Teknik para Taois ini unik, kuat dan keterlaluan, jika bukan karena penindasan alam, yang membuatnya jatuh kembali ke keadaan perubahan, dia mungkin bukan salah satu dari lawan mereka. Di antara 8 orang, serangan Suan Yuan Morrowind adalah yang paling mematikan. Anak ini sepertinya bisa melihat melalui pembuluh darahnya, dan kekuatan serangan tembakan ini mungkin bukan masalah besar bagi Master Realm, tapi wajah penyihir hebat memiliki perasaan hidup dan mati dengan tembakan ini. Terlalu berbahaya, bunuh anak ini dulu. Memikirkan hal ini, tongkat tulang di tangan penyihir hebat tiba-tiba melambai, dan kabut hitam kecil menyebar, sosoknya segera menghilang dalam kabut hitam, sambil menghindari tembakan Suan Yuan Morrowind. Trik ini lagi. Semuanya, hati-hati. Luo Zeng dan yang lainnya saling menyebut bangun. Jika itu adalah master dunia biasa, 8 dari mereka mungkin tidak bisa memenangkan pertempuran. Kuncinya adalah bahwa metode para penyihir kuno sangat asing. Metode kultivasi mereka tidak berasal dari berbagai hukum. Metode para penyihir sangat aneh dan tidak dapat diprediksi, dan mereka juga tidak dapat diprediksi dalam pertempuran. Memanggil. Kabut hitam tiba-tiba membeku, tetapi Suan Yuan Chen Feng muncul di belakang. Tongkat tulang di tangan Dawu langsung menyala, dan menembus punggung Suan Yuan Chen Feng. Kuek, seharusnya kaulah yang mati, nak. Serang lurus dengan tongkat. Bayangan serangga sekali lagi muncul dari tongkat tulang penyihir besar. Nama serangga aneh ini adalah jangkrik musim semi yang tenang. Itu dibuat oleh klan Wu kuno dengan cara yang sangat istimewa. Diambil darinya, hanya penyihir hebat dari klan Wu yang dapat menggunakannya. Tiap batang tulang penyihir hebat dilengkapi dengan 7 jangkrik terpencil. Selama dipukul oleh tongkat ini maka jangkrik dari mata air yang terpencil dapat menempel pada tubuh, dan kemudian dewa yang benar tidak akan dapat menyelamatkan nyawanya di dunia, sehingga ada pepatah tongkat maut lurus, yang artinya akan dipukul oleh tongkat ini. Langsung meninggal. Serangan penyihir hebat ini sangat tiba-tiba, dan kemarahan Suan Yuan Chen Feng meledak, dan pintu kosong di punggungnya terbuka lebar, dan kekurangannya hampir tak terbatas, tetapi tidak ada waktu untuk melarikan diri saat ini. Sial, aku dibunuh oleh bodoh ini. Suan Yuan Chen Feng masih memarahi Luo Zeng saat ini. Tuhan tahu betapa Suan Yuan Morningwind membenci Luo Zeng. Bahkan pada saat hidup dan mati, dia masih kesal dengan Luo Zeng, tetapi dia memandang hidup dan mati sendiri dengan relatif ringan. Berani sekali. Apakah kamu tahu siapa dia? Li Qianhan memarahi dengan marah. 5 elemen cahaya Divine Ji Luoxue berkedip-kedip, dan niat membunuh samar-samar mengambang di mata itu. Bagaimanapun, mereka bertiga berasal dari kekuatan besar yang sama, dan status mereka istimewa, tidak ada yang pernah mengira bahwa dia akan jatuh di sini, dan dia hampir tanpa sadar berkata tanpa sadar ketika dia melihat penyihir hebat menusuk tongkat ini. Sama seperti ancaman dari Li Qianhan, jika menghadapi kekuatan lain, Suan Yuan Chen Feng adalah keturunan dari Heavenly Sovereign of Original Sin, jika terbunuh, orang yang membunuhnya niscaya akan mati. Namun, ancaman ini terdengar sangat konyol bagi penyihir hebat itu. Klan Wu kuno mereka berperang melawan seluruh dunia. Setelah merencanakan ini selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dia bisa takut akan nama penguasa surgawi dosa asal? Selain itu, kali ini dia menembak, dia hanya untuk membasmi 8 daosi ini. Melihat bayangan serangga di ujung kepala tongkat langsung ke Suan Yuan Chen Feng, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok di tengah adalah Luo Zeng. Hah, melihat adegan ini, si Yukin tertegun sejenak, tapi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Kudeng, Hua Tianming dan lainnya juga terlihat berbeda. Tak satu pun dari mereka yang berharap Luo Zeng akan membantu Suan Yuan Chen Feng menerima pukulan ini. Bahkan wajah Suan Yuan Chen Feng sangat aneh. Ledakan, tongkat tulang giok putih menghantam tinju Luo Zeng dengan pukulan. Dari pegas terpencil yang menempel pada ekor batang cahaya hitam cicada menyala, lalu mengebor di sepanjang kepalan tangan Luo Zeng.
Efek dari jangkrik musim semi yang tenang ini sangat kuat, dapat langsung memusnahkan vitalitasnya saat menembus ke dalam daging. Di bawah alam yang sama, bahkan Master Alam pun langsung terbunuh. Penyihir hebat ini berhasil dengan sebatang tongkat, mencibir, dan berubah menjadi asap hitam lagi untuk menghindari serangan Li Qianhan dan Ji Luoxue, lalu muncul beberapa meter jauhnya. Meski sudah lama terjerat dengan kelompok anak laki-laki ini, mereka akhirnya akan mati satu persatu. Di tangannya sendiri, sambil memikirkannya di dalam hatinya, dia sangat menikmati proses ini. Tak lama kemudian, vitalitas Luo Zeng akan tertelan, dan seluruh orang akan langsung menjadi mayat hidup dan jatuh. Luo Zeng, Si Yukin buru-buru mendekati Luo Zeng, dengan kekhawatiran yang tak terkatakan di dalam hatinya. Pertarungan antara kedua belah pihak pernah menyela 10 waktu bernafas, tetapi semua orang fokus pada Luo Zeng, menunggu kedatangan kematian. Hanya Luo Zeng yang tidak memiliki ekspresi, melihat penyihir besar di sisi berlawanan dengan sedikit senyum di wajahnya. Setelah beberapa saat, seringai di wajah Dao Wu mulai berubah, digantikan oleh ekspresi neraka. Sedangkan untuk Ji Luoxue, Si Yukin dan yang lainnya berubah dari khawatir menjadi gembira. Luo Zeng sepertinya baik-baik saja. Ini tidak mungkin. Sang Great Wu berteriak, sebagai penyihir hebat dari klan penyihir, dia paling tahu kengerian jangkrik di musim semi yang tenang. Hal semacam ini adalah salah satu serangga aneh yang terkenal dari klan penyihir di zaman kuno, sangat mendominasi. Tidak mungkin bagi orang dengan cacing ini di tubuhnya untuk menjadi begitu polos, jika tidak maka tidak akan disebut kematian langsung. Cara ini memang benar Zi telah melangkah ke jalan ilahi, tetapi memasuki jalan ilahi tidak berarti tak terkalahkan. Klan penyihir kuno juga diwarisi dari alam dewa, pemandangan di hadapan penyihir hebat ini sama sekali tidak bisa dipahami. Namun, Luo Zeng bukannya tanpa reaksi apapun. Cacing kecil ini lolos ke dalam tubuhnya, dan itu benar-benar membuat Luo Zeng sangat ketakutan. Dia hanya merasakan kekuatan hidupnya melonjak keluar. Jika dengan kecepatan ini, butuh waktu kurang dari beberapa saat, kekuatan hidupnya akan terbawah. Tetapi dalam sekejap, Luo Zeng memulai transfer kekuatan. Luo Zeng sendiri tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Xuanyuan Morrowind, belum lagi kedua orang ini menyukai omong kosong ketika mereka baik-baik saja, yang membuat Luo Zeng muak. Tapi 10 orang di Dao Surgawi ini telah diselesaikan, sama seperti Xuanyuan Chen Feng tidak dapat menerima fakta ini, tetapi pada akhirnya dia akan mengenali identitas Luo Zeng, dan Luo Zeng juga sama. Tidak mungkin benar-benar membiarkan orang ini jatuh di sini. Bertarung di dunia yang luas ini, Luo Zeng memiliki keunggulan yang sangat kuat. Setelah dia bergabung dengan keinginan dari 1000 dunia besar, itu adalah keberadaan yang abadi, kecuali jika dunia 1000 besar dihancurkan sepenuhnya, Luo Zeng dapat dibunuh. Pada saat ini, di antara beberapa hutan di dunia yang luas ini, banyak pepohonan yang sekarat dengan kecepatan yang terlihat. Metode serangan jangkrik mirip dengan angin kehidupan dan kematian Cui Xie, tetapi itu berkali-kali lebih kuat daripada angin kehidupan dan kematian. Angin kehidupan dan kematian juga bertiup dan mati, tetapi kekuatan kehidupan pemusnahan terbatas, jadi Ning Yudi baru saja melarikan diri, dan ini suatu kali Luo Zeng telah mengorbankan puluhan ribu hektar hutan di wilayah tengah sebelum dia berhenti. Ayo lagi, suara Luo Zeng baru saja jatuh, dan pedangnya tiba-tiba terangkat. Pertarungan yang awalnya terhenti berlanjut lagi, tetapi aura Dao Zi 8 bit tidak lagi sama. Luo Zeng memimpin, guntur dan kilat meledak dari pedang ilahi Lei Fengyu, bergegas menuju penyihir hebat, Hua Tianming seperti aliran cahaya, setiap kali itu menyala, cahaya pedang datang sesuai jadwal, Dugu, Ji Luoxue dan lainnya mereka tidak memberi penyihir hebat kesempatan untuk bernapas, tetapi aura mereka menjadi semakin kuat. Dan penyihir hebat itu, di bawah tekanan cara tajam semua orang, mundur dengan mantap. Xuanyuan Chen Feng menekan tombaknya dan memandang Luo Zeng yang berdiri ke depan, tetapi dia merasa sedikit di dalam hatinya. Bahkan jika dia kalah dari Luo Zeng, Xuanyuan Chen Feng tidak merasa yakin. Keberadaan variabel seperti Luo Zeng pada awalnya merupakan kelalaian langit. Xuanyuan Morrowindnya hanya tidak beruntung, atau karena nenek moyangnya mencegahnya, dia kalah dari Luo Zeng. Kekalahan ini seperti yang ada di hatinya. Duri yang tidak bisa dicabut membuatnya tak tertahankan sepanjang waktu. Sekarang Xuanyuan Chen Feng menemukan bahwa Luo Zeng memang memiliki beberapa kualitas yang tidak pernah dia miliki. Xuanyuan Chen Feng tidak tahu bagaimana Luo Zeng menyelesaikan serangan penyihir hebat itu, tetapi hanya dalam situasi itu, dia bertekad untuk tidak berdiri dan membantu orang menahan serangan itu. Dia adalah Daozi, keberadaan yang paling penting, mati adalah untuk orang lain mati, baik dia dan para tetua keluarga Xuanyuan berpikir demikian. Ini adalah ide yang egois tetapi benar, tetapi ide yang benar mungkin tidak adalah ide terbaik. Aku berhutang budi padamu, gumam Xuanyuan Chen Feng, lalu mengambil pistolnya dan mengikuti. Malam itu, ada suara gemuruh besar dari langit di atas Zhongyu, dan dari waktu ke waktu ada cahaya guntur yang dahsyat meledak, dan kemudian langit penuh api, membara di langit, hampir menerangi setengah dari langit. Di bawah keterikatan mereka di sepanjang jalan, situasi mulai menunjukkan tren sepihak. Setelah Luo Zeng menggunakan kekuatan untuk mentransfer, dia tidak takut dengan berbagai metode penyihir hebat, dia hampir seperti bayangan, menggigit penyihir hebat. Adapun serangan Daozi lainnya, mereka juga tidak boleh diabaikan, meskipun penyihir hebat ini memiliki tingkat master kultivasi, itu bukanlah tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan, belum lagi hukum tombak Xuanyuan Morrowind adalah ancaman fatal. Segera setelah itu, penyihir hebat itu sudah penuh dengan bekas luka, dan darah hijau terus mengalir dari lukanya. Seorang master alam bermartabat yang dipaksa secara tragis oleh sekelompok orang kecil dari alam ekstrim para dewa belum pernah terjadi sebelumnya. Kedelapan orang ini awalnya menjadi sasaran penyihir besar kali ini, tetapi pada saat ini, kedua belah pihak telah berganti posisi, sebaliknya, 8 Daozi mengejar dan membunuh penyihir besar. Yang lebih merepotkan adalah mantra kunci hati loyan ini, ilmu sihir suku penyihir sangat kuat karena efek negatifnya yang cukup besar. Misalnya, para penyihir dan penyihir perang dari suku penyihir akan mendapat kutukan yang kuat setelah mereka mati. Tengkorak kecil yang dibuat oleh kutukan hampir tidak bisa dirusak, dan prajurit biasa tidak punya solusi, tapi jangan lupa, tengkorak kecil ini dibayar. Biaya hidup dapat ditampilkan. Dunia ini dilestarikan dalam banyak waktu. Yang terakhir dari Zanxing Sendao adalah lenyapnya emosi sepenuhnya dan pengorbanan 6 keinginan seseorang, jadi Zanxing Sendao sangat kuat, dan sihir juga merupakan prinsip yang sama. Setelah mantra penguncian hati Luo yang dilemparkan, hatinya juga terkunci bersama, dan dia tidak bisa melepaskannya sendiri.
Dalam situasi yang sangat memalukan, penyihir agung akhirnya membuat keputusan, merobek celah dan melarikan diri ke bagian belakang dunia. Luo Zeng dan yang lainnya sudah mendapatkan momentum, bagaimana mereka bisa melepaskan orang ini. Beberapa orang juga mengejar di sepanjang celah ruang itu, ketika mereka memasuki bagian belakang dunia, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Dan penyihir hebat juga tampaknya telah dilemparkan dengan teknik menahan, membeku di tempat, tidak berani bergerak. Di belakang dunia ini, Luo Zengcai melihat tubuh ekor yang sebenarnya. Panjang lilin 9 yin ini di luar imajinasi Luo Zeng, tubuh rampingnya terlihat seperti ular, tetapi memiliki kepala naga, dan ada api yang berkobar di atas kepala naga. Inilah kenapa lilin Jiuyin disebut naga lilin api di kepala naga lilin masih semrawut seperti lilin. Dan pada saat ini, candle 9 yin ini sedang bertarung sengit dengan Huan Miao Tianzun. Luo Zeng dan yang lainnya melangkah ke celah luar angkasa, tetapi secara tidak sengaja masuk ke tengah kelompok pertempuran. 9 yin dari lilin itu seperti sungai yang membentang ribuan mil, terus-menerus memutar tubuhnya di ruang kosong ini. Tubuh Su Jiuyin hampir sama dengan naga asli, tetapi kepalanya sangat berbeda. Kepalanya seperti paruh burung. Pada saat yang sama, sepasang rok daging tipis tumbuh dari kedua sisi leher, yang terlihat agak mirip kobra. Lilin ini Jiuyin menatap api aneh di atas kepalanya, dan terus-menerus mengumpulkan Huan Miao Tianzun. Keduanya terus bergerak melintasi bagian belakang dunia ini dengan kecepatan yang menyilaukan. Tubuh yang tak terbayangkan terus meluncur di depan mata semua orang. Pola pada timbangan sangat halus dan istimewa, tetapi tidak ada yang berminat untuk menghargai pemandangan ini. Mengenai Zhu Jiuyin sebagai orang yang kuat di tingkat Tianzun, maka ini adalah bentrokan dua Tianzun, semua orang tahu betul, hanya digulingkan dengan santai oleh tubuh ini, aku khawatir dia akan segera dibunuh. Apakah itu Luo Zeng atau Hua Tianming? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah meninggalkan dunia ini, di sini perkelahian bukanlah sesuatu yang bisa membuat mereka terlibat. Terutama Suan Yuan Chen Feng, Ji Luoxue dan lainnya, mereka lebih sadar akan kekuatan Tianzun, dan mereka terlibat dalam basis kultivasi mereka saat ini, dan mereka akan berubah menjadi abu terbang jika mereka tidak berhati-hati. Ngomong-ngomong, setiap orang memiliki kepulan asap hitam di dada mereka, dan kutukan pengunci hati Loyan ini adalah untuk mengunci penyihir agung dan 8 dari mereka bersama-sama. Bunuh penyihir hebat ini sebelum pergi dari sini. Suan Yuan Chen Feng mengertakkan gigi dan berkata, matanya merah, dan pada saat ini dia juga kejam. Tombak di tangannya berputar seperti rolet, menatap penyihir hebat di depannya. Ada garis-garis berdarah di pupil matanya. Dia terus mencabut pupilnya, dan pembuluh darah di pupilnya pecah, tapi ada darah. Itu keluar dari matanya, dan itu terlihat sangat menakutkan. Pedang patah dugu Jian Xiao Xiao tiba-tiba terangkat, dan kesadaran pada pedang tampaknya telah didorong hingga batasnya, pola pedang melingkar menyebar, dan penyihir hebat terikat di dalamnya. Arai pedang Sihai kecil, desir-desir. Pada saat ini, Si Yukin tidak ragu untuk mengatur formasi pedang. Ning Yudi, Hua Tianming, Kudeng tidak lagi memiliki reservasi. Mereka semua hanya punya satu pikiran, untuk membunuh penyihir agung dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian mereka bisa melarikan diri. Dengan semua orang ini keluar, penyihir hebat juga mulai putus asa, hanya untuk melihat seluruh tubuhnya ditikam di sekujur tubuh, berdiri, tubuh yang awalnya terdistorsi, menjadi bentuk yang aneh, dan bayangan kalajengking muncul dari belakangnya. Tubuh racun suci. Ini adalah salah satu trik unik yang hanya dimiliki oleh penyihir senior zaman dahulu. Ini menginspirasi darah mereka menjadi racun paling mematikan. Harga dari trik ini secara alami adalah nyawanya sendiri. Tubuh racun suci itu sangat beracun. Tidak ada obat untuk mengatasi racun. Banyak latihan di klan penyihir kuno memiliki efek samping yang kuat, yaitu cara yang berbahaya untuk melukai 1000 musuh dan 1000 mengalahkan diri sendiri. Namun, dalam 1 jam setelah tubuh racun suci diaktifkan, penyihir hebat ini adalah reinkarnasi dari dewa racun. Entah itu tubuh fisik, kekuatan, atau persepsi, dia sangat diperkuat, dan setelah 1 jam, dia sendiri akan menjadi beracun. Meninggal. Penyihir hebat ini enggan menggunakan tubuh racun suci, tapi terlalu penting untuk mengambil nyawa 8 daozi, dan dia lebih suka menyerahkan nyawanya demi Wuklan kuno. Huloh. Setelah gas beracun menguap, penyihir hebat itu tidak menghindar dan bergegas menuju semua orang, membiarkan cara tajam para junior ini menyambutnya. Satu-satunya hal yang harus dia hindari adalah pistol Suan Yuan Chen Feng. Penembak jitu orang ini terlalu buruk, setiap tembakan adalah ancaman fatal, bahkan jika tubuh racun suci sangat diperkuat, dia tidak dapat memaksa keahlian menembak orang ini. Kabut beracun hijau mematikan mengepul dari tubuh penyihir besar, dan para Taois ini juga mulai mundur bersama, ekspresi mereka sangat khawatir. Tubuh besar lilin 9 yin melewati setiap orang dari waktu ke waktu, selama ia tertangkap, tidak akan ada kehidupan, masuk akal bahwa kelompok mereka berjalan sepenuhnya di ambang kematian, menarik napas ekstra, 1 menit mendekati kematian. Tapi mereka hampir tidak punya cara untuk melawan penyihir hebat ini. Semua orang mundur, tapi 1 orang bergegas. Luo Zeng, kamu gila. Teriak Ji Luoxue. Meskipun semua orang tidak dapat bereaksi, Luo Zeng menabrak penyihir hebat itu secara langsung, dan bahkan mematahkan banyak duri pada penyihir hebat, dan seluruh orang itu tenggelam dalam kabut beracun. Ketika dia menabraknya, Luo Zeng berbalik, memutar lengan penyihir besar, seluruh tubuhnya terbalik di udara, dan dia datang ke belakang penyihir hebat, lengannya melewati ketiak penyihir besar, dan dia terikat erat hidup penyihir hebat ini. Lakukan. Luo Zeng meraung. Saat ini, Luo Zeng hampir tidak memiliki pikiran apa-apa, dia hanya tahu bahwa mereka harus membunuh penyihir agung saat ini, kemungkinan bertahan hidup. Suan Yuan Chen Feng mengertakkan gigi, memutar, memegang senjata di kedua tangan. Kekuatan penyihir hebat yang mengilhami tubuh racun suci bahkan lebih tinggi. Aku khawatir dia bisa bertarung melawan penguasa dunia hebat saat ini, dan ada lebih sedikit kekurangan pada daging. Dengan basis kultivasi Suan Yuan Chen Feng, terlalu enggan untuk melihat kelemahan Master Realm Agung. Tapi Luo Zeng telah menahan penyihir hebat itu melawan kabut beracun, mengapa dia ragu-ragu? Darah di matanya berkedip-kedip tiba-tiba. Dia sudah sangat berlebihan dalam menarik kemampuan matanya. Di bawah dorongan putus asa pada saat ini, pupil matanya meledak saat ini, tapi matanya benar-benar buta, 2 garis emas. Darah mengalir dengan deras di sepanjang matanya sendiri. Tapi sebelum dia menjadi buta, dia akhirnya melihat cacat di tubuh racun suci. Mati. Tombak itu mengguncang spiral di udara, dan tombak hukum telah bergerak menuju penyihir agung.
Engah, di bawah bidikan ini, dada penyihir hebat tengah turun 2 inci. Ini adalah tudung sang penyihir agung. Setelah satu tembakan, Suan Yuan Chen Feng berguling ke belakang seperti refleks terkondisi, dan kemudian ditangkap oleh Li Qianhan. Suan Yuan Chen Feng tidak bisa lagi melihat sesuatu, tetapi dia tahu bahwa dia lebih jauh dari penyihir hebat ini. Krek, klik. Penyihir hebat ini penuh dengan warna yang luar biasa. Dia yang telah mengilhami tubuh racun suci, bahkan jika dia bertemu dengan master alam yang hebat, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi pada akhirnya dia dikepung dan dibunuh oleh orang-orang kecil ini di alam ilahi. Dia menoleh untuk melihat Luo Zeng di belakangnya dengan susah payah, selama kabut beracunnya disentuh oleh makhluk hidup, dia akan langsung membunuhnya, bahkan master alam pun tidak akan berani menyentuhnya, tetapi mengapa orang ini baik-baik saja? Orang-orang kecil ini sangat menakutkan. Itu penyihirnya pikiran terakhir di benaknya, kemudian tubuh fisiknya mulai berantakan, berubah menjadi asap hitam kecil dan menghilang. Ketika asap hitam benar-benar menghilang, sosok Luo Zeng perlahan muncul di dalamnya, dan kabut hijau beracun masih menyelimuti tubuh Luo Zeng, tetapi Luo Zeng tampak baik-baik saja. Hanya sebuah pikiran yang melintas di benak Li Qianhan dan yang lainnya, mungkinkah kabut beracun dari penyihir hebat ini tidak seburuk yang dibayangkan? Ide ini baru saja muncul, ditolak oleh mereka. Seni Fudo mahir suku penyihir kuno tidak dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang, maka hanya ada satu kemungkinan, orang ini tampaknya sepenuhnya kebal terhadap racun ini. Kabut beracun menempel di tubuh Luo Zeng, dan semua orang masih takut untuk mendekat. Saat ini prioritas pertama adalah meninggalkan tempat hantu ini. Pergilah. Tanpa ragu-ragu, Hua Tianming memotong celah di angkasa dengan pedang, dan dia akan meninggalkan dunia ini, bagian belakang dunia. Tetapi pada saat ini, ekor naga raksasa dengan lilin 9 yin menyapu ke arah mereka. Lilin 9 yin ini adalah binatang buas yang setara dengan kekuatan Tianzun, dan tubuh binatang buas itu berkali-kali lipat lebih kuat dari Tianzun. Kekuatan yang disapu oleh ekor ini mungkin dapat menyapu sebuah benua. Saat ini, semua orang mengelak. Awalnya Huan Miao Tianzun Zeng Su Jiuyin terjebak dalam perkelahian. Meskipun metode sihir Tianzun ini ampuh, tetapi lilin yin 9 ini juga tebal dan tebal. Hal yang paling merepotkan adalah bahwa Tianzun ajaib itu pandai dalam hukum waktu. Takdir yang dibawanya adalah hukum sebab akibat dalam hukum waktu, yaitu energi. Letakkan waktu dalam keadaan yang relatif statis. Waktu tidak bisa sepenuhnya diam, dan hukum yang kuat di surga juga tidak bisa melakukannya, tetapi di bawah kendali Tianzun Huan Miao, itu bisa menjadi sangat lambat. Tetapi metode ini memiliki kerugian besar, hanya bisa efektif untuk makhluk di jalan surgawi. Dan Jiuyin dari Ken Lestik pada awalnya bukanlah makhluk di bawah jalan surgawi, jadi metode sihir terkuat Tianzun telah kehilangan pengaruhnya pada saat ini. Itu juga karena dia hanya bisa mengandalkan pencapaiannya sendiri untuk berkeliaran dengan lilin Jiuyin, dan ketika penyihir surgawi dipecahkan oleh Yang Mulia Qian Lantian, kedua guru surgawi mungkin bisa membunuh lilin Jiuyin. Tetapi pada saat ini, dia melihat Luo Zeng dan partainya muncul di belakang dunia, dan melihat ekor naga Zhu Jiuyin menyapu ke arah Tao ini, wajahnya tiba-tiba berubah. 1450. Tujuan melarikan diri ke alam bawah adalah untuk melindungi 8 daosi ini. Tapi aku tidak ingin bertemu Zhu Jiuyin dan penyihir surgawi lagi. Kedua veteran surgawi ini juga skeptis, pasti ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di dunia yang hebat ini, dan bahkan mungkin beberapa konspirasi dari klan Wu kuno. Saat melawan Zhu Jiuyin, dia telah menyampaikan berita itu kepada Patriark Tua. Bahkan jika Patriark Tua ingin bergegas ke alam yang lebih rendah, itu bukan masalah 1 atau 3 saat. Terlebih lagi, dunia juga dalam kekacauan. Dewa Munian dan penguasa surgawi dari aliansi manusiawi sedang melawan api di belakang halaman belakang mereka. Senang bisa membunuh naga lilin ini, tetapi yang terpenting bagi dua veteran surgawi ini adalah melindungi para Taois ini. Tidak pernah memikirkan Taoisme ini tetapi masuk ke bagian belakang dunia. Ekor Jiuyin lilin menyapu, dan kekuatannya begitu besar sehingga bahkan Yang Mulia Surgawi ajaib pun tidak tahan. Aku takut aku bisa menyapu orang-orang kecil ini menjadi abu terbang, dan aku takut tidak mungkin meminta Lin Su untuk bangkit kembali. Untuk sementara, Tianzun Huan Miao juga cemas, tetapi dia dipaksa oleh api yang berbeda dari lilin 9 yin ini, tetapi pada saat ini sulit untuk menyelamatkan mereka. Ekor lilin 9 yin tiba-tiba tersapu, dan gelombang yang muncul membuat semua orang pucat. Lawan tingkat ini adalah urutan besarnya lebih tinggi daripada penyihir hebat. Dengan upaya bersama dari 8 daozi, mereka mungkin dapat mengalahkan Master Ranah, tetapi menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun, tampaknya tidak ada perlawanan. Hati setiap orang tenggelam ke dalam jurang, dan tubuh mereka menegang di udara. Tapi saat ini, bagaimanapun, Luo Zeng berdiri di depan. Dalam kehampaan, sosoknya tidak mundur tetapi bergerak maju, menghadap ke ekor yang disapu Zhu Jiuyin, masih memberikan pukulan. Pukulan Luo Zeng ini tidak pernah menggunakan kekuatan skala naga. Skala naga kekuatan-kekuatan mungkin memiliki peningkatan yang kuat dalam kekuatan Luo Zeng, tetapi di hadapan tubuh besar Jiuyin ini, tidak banyak efeknya. Dia hanya ingin memblokir serangan Zhu Jiuyin. Pada saat ini, satu-satunya dukungannya hanyalah dunia yang hebat ini. Faktanya, Luo Zeng masih ragu-ragu di dalam hatinya, memblokir lilin 9 yin, aku khawatir itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia. Sebelumnya, Luo Zeng memblokir cahaya hitam dan mengorbankan lebih dari 5 juta gunung, sekarang hanya ada tanah datar di seluruh dunia, dan tidak ada gunung. Terakhir kali Luo Zeng mengorbankan puluhan ribu hektar hutan. Setiap transfer energi adalah kerusakan bagi 1000 dunia besar, karena Luo Zeng sepenuhnya mentransfer kerusakan yang dia tanggung ke dunia 1000 besar ini. Dan kali ini, yang harus dilakukan Luo Zeng adalah serangan menyapu Candle 9 yin, yang kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia yang hebat ini. Namun, Luo Zeng tidak punya pilihan saat ini. Seperti kata orang tua Feng, 10 Taois mereka adalah harapan untuk menyelamatkan dunia dan benih terakhir. Jika Luo Zeng tidak melawan, semua Taois ini akan jatuh, dan akibatnya adalah kehancuran seluruh alam semesta, dan malapetaka akan menjadi jauh lebih besar daripada sekarang. Pada saat ini, semua Daozi tidak berbicara. Sebelumnya para Taois ini percaya bahwa kekuatan 10 besar tidak akan terlalu jauh tertinggal. Mereka semua adalah Tian Jiao, protagonis dunia besar, mungkin Luo Zeng lebih penting, tetapi masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat diperlukan. Tetapi setelah Luo Zeng tampil beberapa kali, mereka memeriksa kembali kekuatan Luo Zeng.
Luo Zeng tidak menunjukkan kemampuan ini di medan perang fantasi, tetapi kemampuan ini membuat mereka mengenali Luo Zeng lagi. Jadi saat ini mereka melihat Luo Zeng tidak hanya tidak mundur, tetapi sebaliknya tapi bergegas ke ekor naga itu, ada secercah harapan di hatinya. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memblokir serangan ekor naga ini? Tapi begitu ide ini lahir, mereka padam. Ini tidak lebih dari menipu diri sendiri. Mereka tahu bahwa Luo Zeng dilahirkan dengan kekuatan ilahi, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, apakah itu lebih kuat dari Tianzun, dan dia adalah lilin binatang itu. Terlepas dari hal-hal lain, jika itu murni konfrontasi dengan kekuatan, bahkan 10 veteran surgawi hampir tidak dapat menekan lilin dan 9 yin, ini adalah celah antara manusia dan binatang. Huloh, ekor Zhu Jiuyin menyapu, seperti cambuk besar, menarik kuat ke arah putra ke-8 surga. Ini benar-benar seperti lapisan langit yang lurus tekanannya turun. Seperti kata pepatah, langit runtuh dan ada pria tinggi di atasnya, dan Luo Zeng adalah orang yang bertahan di langit, tetapi semua orang tahu bahwa ini sia-sia. Di bawah benturan Luo Zeng dan Zhu Jiuyin, hampir tidak ada suara. Persis seperti cambuk yang memukul seekor semut, perbedaan ukuran dan berat jenis di antara keduanya terlalu besar untuk dijadikan penghalang. Namun, pada saat ini, pemandangan magis muncul. Ekor itu ditarik ke Luo Zeng, tetapi tiba-tiba berhenti. Luo Zeng menggunakan tubuhnya untuk memblokir ekor naga Zhu Jiuyin dan menghentikan serangan Zhu Jiuyin. Retak, ci. Sosok Luo Zeng hampir sama tingginya dengan sisik di ekor naga, di bawah benturan ini, sisiknya hancur berkeping-keping. Ini tidak mengandalkan kekuatan Luo Zeng, tetapi punggung Luo Zeng bersandar di dunia 1000 besar, seolah-olah ada paku yang dipasang di tempatnya, lilin 9 yin tersapu, semua kekuatan dimakan oleh Luo Zeng, di bawah kejutan balasan, itu terluka sendiri. Bahwa Huan Miao Tianzun hampir dalam keadaan putus asa. Klan Wu kuno ada dalam tata letak, dan klan Tianwei juga dalam tata letak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa klan Tianwei telah bekerja begitu keras selama bertahun-tahun untuk mempertaruhkan semua harta karun pada 8 daozi ini, tetapi akhirnya gagal. Ini mungkin bukan kesalahan Tianzun Huan Miao, tapi dia masih merasa putus asa. Namun, pemandangan saat ini membuat Tianzun yang telah hidup selama 130 juta tahun ini merasakan dampak visual yang sangat besar. Seolah-olah belalang sembah benar-benar memblokir kemajuan roda, tidak hanya menghalangi, tetapi belalang sembah juga mengangkat kaki depannya yang rapuh dan menjungkirbalikkan seluruh mobil. Ini hampir menumbangkan persepsi orang. Hua Tianming, Lampu Pahit, Suanyuan Morowin, dan Lei Qianhan dan yang lainnya, wajah mereka yang awalnya pucat berangsur-angsur menjadi kemerahan, tetapi mereka juga tercengang. Bahkan jika Hua Tianming merasa bahwa dia mengenal Luo Zeng lebih baik, dan bahkan mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui Luo Zeng sendiri, tetapi saat ini dia menemukan bahwa dia masih terlalu naif. Mungkin Luo Zeng tidak tahu banyak tentang tata letak, tetapi dia mengendalikan dia mungkin tidak sepenuhnya memahami banyak hal, tetapi bagaimana melakukannya, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Sebelum Luo Zeng memblokir penyihir hebat, Hua Tianming berspekulasi bahwa Luo Zeng memiliki harta rahasia untuk melawan sihir ini. Ini bukan tidak mungkin. Bahkan dapat dijelaskan bahwa vitalitas Luo Zeng sangat kuat, dan jangkrik Yukuan tidak dapat diserap sepenuhnya. Keringkan kekuatan hidupnya. Dan kedua kalinya Luo Zeng menembak dan menahan penyihir hebat, itu juga dapat dianggap sebagai Luo Zeng yang tak terkalahkan. Untuk mencapai ini adalah cabul, tetapi masih tidak melebihi ruang lingkup pemahaman. Tapi pemandangan di depan mereka terlalu sulit dipercaya, itu sudah situasi yang tidak bisa mereka mengerti. Li Qianhan tidak bisa membantu tetapi menyeka matanya, dia meragukan apa yang dilihatnya, tetapi setelah menyeka untuk waktu yang lama, pemandangan ini masih muncul di depan matanya. Apa yang terjadi? Wajah Suanyuan Chen Feng berlumuran darah. Dia tidak bisa merasakan garis besar Jiuyin hanya dengan melihatnya. Dia hanya samar-samar merasakan kekuatan besar menyapu, dan matanya buta. Yuan Chen Feng tidak terburu-buru, dengan latar belakang para dewa, bahkan jika dia hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, dia dapat pulih sepenuhnya selama dia memiliki nafas. Luo Zeng, memblokir ekor ular aneh itu dan tersapu, bisik Ji Luoxue. Omong kosong. Bagaimana Suanyuan Chen Feng mempercayainya? Tapi Ji Luoxue umumnya tidak berbohong, apalagi dalam situasi ini. Tetapi jika adegan ini tidak dilihat secara langsung, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Pada saat ini, Zhu Jiuyin tiba-tiba berteriak untuk waktu yang lama. Tidak masalah untuk mematahkan sisik pada ekor, tetapi tidak boleh membiarkan semut merusak sisik. Melihatnya memutar tubuh besarnya, ia akan menyapu lagi. Kali ini Huan Miao Tianzun hendak bergerak, dan dia tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Jika memungkinkan, Tianzun Huan Miao rela mengorbankan dirinya dan menyelamatkan nyawa para Taois ini. Tianzun sudah mati, dan dia dapat membangun kembali Tianzun dengan mahkota takdir. Para Taois ini sudah mati, kemana mereka pergi untuk menciptakan dewa sejati? Pada saat Tianzun Huan Miao dan Jiuyin terjerat, perubahan drastis telah terjadi di dunia besar. Kekuatan cambuk ekor hampir sepenuhnya ditransfer oleh Luo Zeng, membiarkan dunia besar menanggungnya. Dalam perjuangan yang kuat, bahkan dunia yang hebat pun bisa dihancurkan, apalagi dunia yang hebat. Tapi kali ini, Luo Zeng secara merata mentransfer kekuatan kuat yang terkandung dalam sapuan ini, kebanyakan dari mereka dipindahkan ke Far North, di benua liar itu, tetapi dalam proses transfer ini, Luo Zeng dalam kehendak 1000 dunia, sesuatu yang tidak terduga ditemukan di benua liar itu. Benua tandus tidak dapat diakses, dan hampir tidak ada perubahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tumbuhan subur menutupinya, yang menyembunyikan banyak binatang buas dan makhluk tak dikenal. Bahkan semut terkecil pun sangat berbahaya. Semut berbaris di hutan ditinggalkan, dan bahkan hewan buas pun tidak dapat dihindari. Semut sebesar kepalan tangan ini dapat menggerogoti gajah raksasa menjadi sepasang dalam beberapa napas kerangka. Saat itu, ada orang-orang kuat di benua kerajaan Tuhan, dan hampir semuanya jatuh ke dalamnya. Pada akhirnya, benua kerajaan Tuhan menyerah untuk menjelajahi tanah liar ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya Hua Tianming yang benar-benar telah menembus benua tandus ini dan mengambil harta Ciyu. Pada saat ini, benua biadab ini mulai bergetar. Sebuah retakan besar terus-menerus memanjang dari salah satu ujung benua liar, membentuk ngarai tanpa dasar, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya melolong. Gemuruh. Kekuatan yang sangat besar itu seperti gunting yang tak terlihat, terus-menerus memotong benua liar ini, dan benua ini, 2 kali lebar kerajaan Tuhan, terus-menerus hancur berantakan.
Laut yang mengerikan membentuk dinding air setinggi ribuan kaki, mengalir di sepanjang retakan besar, dengan panik menjelajahi permukaan tubuh yang terbuka, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlari dengan liar di benua ini. Air laut tenggelam jauh ke dalam retakan di benua, membentuk efek sipon yang sangat besar, dan akhirnya muncul ke arah yang berlawanan dari retakan, dan kemudian menyapu jauh ke arah kerajaan Tuhan. Untungnya, kota-kota dari 4 kerajaan besar Tuhan semuanya terkonsentrasi di sekitar Laut Suci Bulu Surgawi. Tepi benua jarang tidak berpenghuni, dan penyebaran tsunami tidak menyebabkan banyak kerusakan pada benua kerajaan Tuhan, bencana, tetapi gejolak dari laut masih membangkitkan kewaspadaan dari 4 kerajaan besar Tuhan. Pukulan 9 yin lilin ini dipindahkan oleh Luo Zeng dan tiba-tiba menghancurkan benua liar. Pergilah, Luo Zeng tidak akan menjelaskan apapun kepada semua orang di sini. Jika ekor lilin 9 yin menyapu lagi, apa yang akan dia tolak? Apakah mungkin mengorbankan wilayah tengah dan daratan kerajaan dewa? Saat suara itu jatuh, Luo Zeng merobek celah dan keluar dalam sekejap. Daozi lain juga menerobos celah ruang dan kembali ke depan dunia ini. Di bawah sinar bulan yang redup, wajah Daozi terkejut dan ragu-ragu, bagaimanapun, mereka mengira mereka sudah selesai beberapa saat yang lalu. Beberapa Daozi memandang Luo Zeng lagi, dan mata mereka berubah. Sulit untuk menerima pukulan lilin 9 yin, untuk menyebarkan pemikiran mereka secara ekstrim, aku khawatir sulit untuk membayangkan bagaimana Luo Zeng melakukannya. Ada harta karun rahasia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini, dan semua jenis harta karun rahasia memiliki fungsi yang berbeda, tetapi bahkan 10 harta karun teratas dari monumen universal tidak dapat memberikan efek seperti itu. Itu terlalu luar biasa. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ji Luoxue bertanya. Jika lilin Jiuyin itu dikejar, masalahnya akan menjadi besar, kata Dugu Jian Xiao Xiao, menatap Luo Zeng. Bagaimanapun, tempat ini sangat berbahaya bagi 8 dari mereka, dan mereka tidak boleh tinggal lama. Pilihan paling bijaksana adalah memilih untuk pergi saat ini. Kamu, pergi dulu, aku tidak akan pergi, kata Luo Zeng, dan sekali lagi mengaktifkan perintah pindah. Kudeng dan yang lainnya mengangguk, mereka tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di depan mereka, senang mengambil risiko, pergi sekarang jelas merupakan pilihan paling bijak. Namun, pada saat Luo Zeng mengaktifkan urutan gerakan, kekuatan ruang kecil itu tidak dapat dikumpulkan, dan cahaya putih yang menyala-nyala berubah menjadi fragmen berbentuk aneh, yang tersebar ke sekitarnya seperti glasir berwarna. Ada apa? Hua Tianming sedikit mengernyit. Tampaknya semua kekuatan ruang tidak bisa dipadatkan bersama. Luo Zeng juga menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berbicara tentang ini, sosok Luo Zeng berkedip dan mencoba memulai pesawat luar angkasa, tetapi sosoknya menghilang begitu saja, sepertinya menabrak dinding yang tidak terlihat, dan jatuh dari udara. Luar angkasa di penjara. Ji Luoxue langsung berkata dengan mata berkedip. Ekspresi Li Qianhan berubah secara dramatis, dan dia mendongak, seseorang telah mengurung dunia ini. Siapa itu? Kata Xuan Yuan Chen Feng dengan mata terpejam. Saat ini, dia telah menyeka darah emas di wajahnya. Matanya buta, dan hatinya semakin cemas untuk meninggalkan tempat ini. Secara alami, dia menjadi lebih gugup setelah mendengar kurungan ruang. Aku memenjarakan dunia yang luas ini, aku khawatir Tianzun akan dapat mengambil tindakan. Mungkin hanya memenjarakan daerah ini. Mari kita coba di tempat lain, Luo Zeng benar-benar ingin mengirim mereka keluar saat ini. Semua orang tenggelam, dan setelah menempuh jarak jauh, Luo Zeng mengaktifkan perintah pindah lagi, tetapi hasilnya adalah yang lama tidak berubah, tampaknya semua hukum ruang telah kehilangan pengaruhnya di sini. Sepertinya kita benar-benar akan jatuh di sini kali ini, Xuan Yuan Chen Feng menunjukkan senyum masam di wajahnya. Sebaliknya, Hua Tianming lebih berpikiran terbuka. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya pada Luo Zeng, baru saja, bagaimana kamu menghentikan Luo Zeng dari pukulan Jiuyin? Mata Luo Zeng bersinar, tetapi dia tersenyum, aku tidak bisa memberitahumu pada tahap ini. Faktanya, Luo Zeng tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Sudah pasti rahasia Luo Zeng untuk bergabung dengan kehendak dunia orang kepercayaan tidak bisa mengambilnya, tetapi Hua Tianming ini tahu banyak hal, tetapi dia selalu menjualnya di depannya, dan sekarang dia membayarnya. Hua Tianming mengendus dan melihat awan tebal membubung di langit. Dia tidak mengejar Luo Zeng untuk bertanya. Dia hanya berkata, lihat ini, dunia besar ini ditakdirkan untuk terjadi, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang salah, tampaknya Wuklan kuno memiliki beberapa jebakan di sini. Perangkap, melawan kita, tanya Dugu Jian Xiao Xiao. Hua Tianming menggelengkan kepalanya, tidak, mungkin itu jebakan untuk Tianzun. Tidak sulit untuk menebak bahwa 8 guru surgawi dalam bahaya, dan 2 tuan surgawi yang awalnya melindungi mereka berada dalam pertempuran yang mematikan. Orang-orang seperti Feng Tua dan Tianzun dari dosa asli pasti tidak akan bisa duduk diam. Mereka pasti akan datang dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dengan kecepatan Tianzun, bahkan jika alam bawah jauh dari alam atas, mereka masih bisa datang dalam waktu singkat. Saat itu, lilin ini dan penyihir surgawi itu akan mati. Tidak banyak penyihir langit di klan penyihir kuno, setidaknya 1 kali lipat kurang dari jumlah penyihir langit, dan mungkin tidak lebih dari 10. Pada tahap ini, Wuklan kuno tidak akan dengan bodoh berhadapan langsung dengan penguasa surgawi dosa asal. Su Jiuyin tidak pergi, dan memilih untuk melawan Huan Miao Tianzun. Ini dengan sendirinya menunjukkan masalah. Klan Wu kuno tidak takut dengan dukungan dunia. Klan Wu kuno pada awalnya tak terkalahkan, dan mereka tidak takut pada cadangan. Alis halus Ji Luoxue berkerut, maka satu-satunya kemungkinan ini sebenarnya adalah jebakan. Ji Luoxue sudah memikirkannya, Hua Tianming tersenyum tipis. Aku ingin memahami bahwa ada kentut, kata Cracking dengan suara dingin, kita tidak bisa meninggalkan tempat hantu ini. Aku memiliki 2 perintah menderu di tangan aku, tapi ini tanah tidak bisa mengirimkan suara dengan raungan. Luo Zeng melayang ke bawah untuk jarak tertentu, lalu menoleh dan berkata, kita tidak bisa pergi dari sini, kita harus kembali ke Yundian dulu. Sepanjang jalan, alis Luo Zeng juga dikeriting dengan erat. Dia kembali ke alam bawah untuk menyelamatkan Ning Yudi. Insiden ini tidak mungkin direncanakan oleh Wuklan kuno. Klan Wu kuno sangat prihatin tentang Ning Yudi dan penguasa 9 istana yang kembali ke alam bawah, jadi mereka mengejar mereka sepanjang jalan. Tidak ada hubungan antara keduanya. Sama seperti Hua Tianming berspekulasi, dunia 1000 besar ini adalah jebakan, tetapi Wuklan kuno tidak berniat untuk mengaktifkan jebakan ini sekarang.
seharusnya kebetulan mereka memasuki jebakan ini. Perangkap ini harus terkait dengan kerusuhan Xinghai Storm. Tapi apa sebenarnya jebakan ini? Luo Zeng tidak bisa menemukan jawabannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun bertarung satu sama lain, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melakukan intervensi. Pada tahap ini, Luo Zeng hanya dapat kembali ke Yundian terlebih dahulu. Dalam perjalanan kembali ke Cloud Palace, Luo Zeng mengeluarkan urutan kata Gen, mencoba berkomunikasi dengan rumah peri. Rumah abadi ini adalah penghalang terakhir Luo Zeng. Jika dia tidak bisa memasuki rumah abadi, itu akan sangat merepotkan. Segera wajah Luo Zeng menjadi lebih jelek. Luo Zeng dapat dengan cepat kembali ke Xianfu melalui Gen Ziling, tetapi ini tidak berarti bahwa ia telah membawa Xianfu bersamanya. Dari awal hingga akhir, posisi Xianfu selalu berada di hutan yang sangat luas itu. Gen Ziling ini baru saja didirikan saluran khusus. Bagaimanapun, Gen Ziling masih menggunakan hukum ruang, dan Luo Zeng juga tidak bisa kembali ke rumah peri. Menurut rencana Luo Zeng, bertepatan dengan kekacauan di dunia, kali ini dia kembali ke alam bawah, dia akan memperkenalkan orang-orang penting di sekitarnya ke rumah peri. Di bawah naungan rumah peri ini, keamanan mutlak dapat dijamin. Pada saat ini, di bawah kurungan ruang angkasa, jalan ini juga telah ditutup rapat. 7 pengikut di belakangnya dengan diam-diam mengikuti diri mereka sendiri, meskipun mereka tidak berbicara, Luo Zeng bisa merasakan ketegangan mereka. Meski mereka kuat, mereka masih terlalu muda. Sekarang pengikut sendiri, aku khawatir itu juga di hati. Suasana seperti ini membuat Luo Zeng merasa sedikit berat. Hua Tianming berkata pada dirinya sendiri bahwa takdir hanyalah kebohongan yang indah, tetapi dia membawa semua orang ke titik ini, dan akhirnya dia akan mengalahkan mereka. Yundian di kejauhan menjulang di awan dan kabut ketika Luo Zeng mendekat, dia menemukan bahwa Yundian itu kosong, dan hampir semua seniman bela diri telah disingkirkan. Di bawah pertempuran yang kuat, mundur seperti itu hampir tidak ada artinya. Jika Su Nainyin dan Huan Yao Tianzun dengan sengaja bertarung di domain tengah, seluruh domain tengah akan berantakan dengan beberapa gerakan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, prajurit yang lemah hanya bisa menjadi ikan di atas talenan, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Sama seperti Luo Zeng yang telah berkultivasi sejauh ini, tampaknya sulit untuk mengalahkan seniman bela diri kelas menengah, tetapi masih tidak bisa banyak berubah. Luo Zeng segera menemukan Ning Yudi di Istana Es di puncak Istana Awan. Dia duduk bersila di tengah Istana Es, berlatih dengan konsentrasi tinggi. Hanya saja esensi sejati dari alam bawah terlalu tipis, dan kecepatan kultivasi alam Senhai di alam bawah jauh lebih rendah daripada di alam atas. Luo Zeng turun ke teras Istana Es, Seven Daozi juga mengikuti. Ning Yudi membuka matanya saat mendengar gerakan itu. Dia sibuk sepanjang malam, wajahnya sedikit lelah, ini bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan mental. Banyak sekali hal yang membuatnya takut, hampir membuat sarafnya tegang kapanpun dan dimanapun. Dia khawatir Luo Zeng tidak akan kembali, khawatir orang-orang kuat itu akan menghancurkan Zhong Yu, dan mengkhawatirkan situasi Nianer sendiri. Saat ini, melihat Luo Zeng muncul, wajahnya yang lelah menyunggingkan senyuman. Di mana Nianer? Luo Zeng bertanya. Guru membawanya ke timur, dia harus aman, kata Ning Yudi. Mendengar ini, beberapa Daozi membalas dalam hati mereka, keselamatan, tidak ada yang namanya keamanan di dunia yang hebat ini, dimanapun kamu bersembunyi, kamu mungkin terpengaruh oleh mereka yang kuat di langit. Luo Zeng juga memiliki ide ini di dalam hatinya, dia menggunakan transfer kekuatan untuk menghancurkan benua tandus dengan tangannya sendiri, dan dia juga mengerti bahwa bersembunyi tidak ada artinya. Tetapi Luo Zeng juga tidak berencana untuk membiarkan murid-murid Yundian kembali. Orang-orang sering memiliki mentalitas ini, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka tetap dengan keras kepala akan mencari tempat tinggal yang relatif aman. Untuk langkah selanjutnya, Luo Zeng tidak memberikan saran khusus. Semua orang bermeditasi secara individual di Istana Es ini, menunggu dengan tenang. Si Yukin terlalu malas untuk bermeditasi, tetapi tertidur sambil bersandar di sisi Luo Zeng. Ning Yudi melirik beberapa kali dan mengagumi wanita ini. Dia bisa tertidur dalam situasi ini. Dugu Jian Xiao Xiao, Ji Luoxue dan lainnya masih tidak menyerah setelah berdiskusi, keduanya masing-masing mengusulkan cara untuk keluar dari kesulitan. Apa yang Ji Luoxue pikirkan adalah menghilangkan efek penyamaran bulan dan menggunakan kekuatan menjijikkan dari dunia besar ini untuk memerasnya. Dia segera bertindak. Ji Luoxue melepaskan batu penyamaran bulan setelah jatuh, kekuatan menjijikkan dari dunia besar diberikan padanya. Gaya tolak ini tidak bisa menahan, dan akan selalu menuntunnya ke lorong menaik. Adegan ini membuat wajah semua Daozi tampak seperti sentuhan harapan. Mungkin menggunakan lorong naik untuk menyingkirkan kurungan ruang ini. Namun, Ji Luoxue bangkit dengan ringan, tetapi akhirnya tetap di udara, dan saluran naik tidak pernah muncul. Faktanya, ketika Ji Luoxue mengemukakan saran ini, semua orang mengharapkan adegan ini. Saluran naik pada awalnya merupakan manifestasi dari aturan ruang. Sekarang ruangnya terbatas, dan saluran naik secara alami tidak mungkin muncul. Adapun metode Dugu Jian Xiao Xiao lebih langsung. Semua orang sekarang terkurung di dunia ini, tidak dapat menggunakan hukum antariksa, sehingga mereka akan langsung menembus lapisan angin. Meskipun angin konvektif di puncak dunia kuat, mereka tetap bisa menahannya. Rencana ini sangat layak, setelah Dugu Jian Xiao Xiao melamarnya, dia mendapat persetujuan dari Li Qianhan, dan kemudian mereka berdua, bersama dengan Kudeng, berangkat dari atas Istana Awan, ke atas. Setelah menghabiskan sekitar 2 jam, ketiganya kembali ke Cloud Palace dengan kagum. Melihat ekspresi mereka, Luo Zeng tahu bahwa dia pasti gagal. Setelah melewati lapisan Gang Feng, ada ruang yang tidak bisa ditembus. Aku telah menggunakan berbagai metode, tapi aku tetap tidak bisa melewatinya, kata Li Qianhan tertekan. Luo Zeng menghibur beberapa patah kata, situasi ini hanya bisa menunggu. Tanpa disadari, malam telah berlalu, dan langit sudah cerah. Hua Tianming berdiri diam-diam, tetapi mengeluarkan pedang ular, dengan ujung tajam pedang diayunkan dengan lembut, celah kecil terbentuk di kekosongan. Bagian belakang ruangan pada awalnya adalah kegelapan yang tak berujung, dan celah kecil pada umumnya sulit untuk dilihat. Namun, situasinya secara alami berbeda ketika Zhu Jiuyin dan Huan Yao Tianzun bertengkar, dia hanya ingin memata-matai 1 atau 2. Ketika Ji Luoxue melihatnya bergerak seperti ini, dia bertanya, bagaimana situasinya? Hua Tianming menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melihat apapun. Tidak ada halangan di belakang ruang, dengan 1 orang dan 1 naga yang saling bertarung, mudah untuk melarikan diri.
Jawaban ini membuat semua orang merasa lebih baik. Setidaknya mereka jauh dari domain tengah, meskipun untuk tokoh sekelas Tianzun, jarak ini hanya selangkah lagi. Namun, pada saat ini, Luo Zeng dan yang lainnya tiba-tiba merasakan datangnya momentum yang sangat kuat. Bukan dia sendiri yang merasakan momentum ini. Beberapa Daozi, termasuk Ning Yudi, dan bahkan makhluk di seluruh wilayah tengah, tidak sadarkan diri. Menatap ke langit, aura agung itu, seolah-olah lapisan langit langsung tertutup, menyebabkan hati ratusan juta makhluk berdenyut. Awan di atas Cloud Palace terus melonjak, seperti pusaran terbalik besar, dengan cepat menghilang ke arah sekitarnya. Tiba-tiba ada 7 sosok turun dengan cepat, hampir dalam sekejap mata kepala beberapa Taois yang awalnya mengangkat kepala sudah mulai melihat ketujuh sosok itu. Leluhur, Xuan Yuan meskipun Chen Feng buta, dia merasakan nafas dosa asal Tianzun. Dari kemarin hingga sekarang, Xuan Yuan Morning Breeze telah panik, tetapi pada saat ini, setelah merasakan nafas leluhur keluarga Xuan Yuan, seluruh orang juga sangat santai. Baginya, Tianzun dari original Sin mewakili keberadaan terkuat di alam semesta, dan dia secara alami aman di sini. Tidak hanya Xuan Yuan Morrowind, tetapi Ji Luoxue, Kudeng dan yang lainnya juga menghela nafas lega, tidak peduli apakah dunia besar ini adalah jebakan atau tidak, akan jauh lebih aman untuk melihat penampilan orang tua. Kali ini, bukan hanya Tianzun dosa asal, orang tua Feng, Tianzun Oracle, dan Tianzun hukuman guntur semuanya muncul. Dari sudut pandang ini, tampaknya masalah yang disebabkan oleh klan Wu kuno di alam semesta seharusnya sudah diselesaikan, tetapi bahkan Feng tua yang lembut, wajah mereka sangat dingin, dan tampaknya masalahnya lebih besar dari yang mereka kira. Dosa asal Tianzun melirik beberapa Daozi, dan setelah menentukan jumlahnya, dia berkata dengan enteng, singkirkan mereka. Lei Ping Tianzun mengangkat lengan panjangnya, dan ada tas alam semesta di lengan panjang itu, yang pertama kali menghirup Xuan Yuan Chen Feng dan yang lainnya. Saat giliran Luo Zeng tiba, sosoknya melintas ke samping, dan berkata dengan wajah tenang aku tidak akan pergi. Beberapa Tianzun datang, secara alami menerima panggilan dari Huan Miao dan Qian Lan Lanzun. Pada saat ini, langkah pertama ke kuil Yundian adalah melindungi 8 Daozi, tetapi Luo Zeng bertekad untuk tidak pergi. Mereka tidak memaksakannya, mereka meninggalkan Luo Zeng dan Si Yuqin di sini, dan kemudian melarikan diri ke dalam kehampaan satu demi satu. Sekarang penguasa surgawi ini ada di sini, maka kurungan spasial ini harus dicabut. Dalam hal ini, Luo Zeng tidak ragu-ragu lagi. Tidak peduli bagaimana situasi di dunia yang hebat ini berkembang, Luo Zeng pertama-tama akan memindahkan Ning Yudi dan yang lainnya ke tempat yang aman. Selanjutnya, Luo Zeng membawa Ning Yudi dan Si Yuqin untuk meninggalkan kuil Yundian, dan menemukan Nenek Yu dan Nianer 300 mil di utara kota Yunhai, tetapi menemukan Bai Li Hongfeng dan Pei Tianyao dan yang lainnya. Kemudian dia mengaktifkan urutan kata gen di tangannya di depan semua orang. Luo Zeng tidak memperingatkan semua orang. Meskipun Xianfu sendiri sangat penting dan rahasianya tidak dapat diungkapkan, Xianfu ini penuh dengan batasan. Tanpa token Luo Zeng, mereka tidak dapat bergerak sama sekali, jadi Xianfu menjadi mereka. Tempat penampungan sementara, Luo Zeng sendiri tidak memasukinya. Sejak kembali ke dunia yang luar biasa ini, samar-samar dia telah merasakan bahwa kehendak dunia yang hebat telah mengalami beberapa perubahan yang aneh. Begitu dia kembali, dia tahu bahwa salah satu ujung dunia 1000 besar ini telah rusak, yang berarti bahwa 2000 dunia besar terhubung satu sama lain tanpa hambatan. Dalam beberapa hari terakhir, dia tiba-tiba menemukan bahwa penghalang di ujung lain dunia besar ini sepertinya terbuka. Luo Zeng bertanya untuk mengenang dunia besar, dan tidak menemukan jawaban yang tepat. Sekarang satu-satunya kepastian adalah dua intinya, penghalang itu pasti penghancuran buatan manusia, dan orang yang menghancurkannya pasti bukan makhluk di dunia besar ini, kebanyakan dari mereka adalah penyihir kuno. Adapun tujuan sebenarnya mereka, Luo Zeng tidak tahu. Tepat di titik inilah Luo Zeng memutuskan untuk tetap tinggal. Mengenai pengalaman Yundian, seluruh middle domain panik sekarang. Berita bencana selalu menyebar dengan sangat cepat, semua prajurit di Yundian dibubarkan, dan berita tentang pengungsi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota Yunhai, menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat melalui berbagai saluran transmisi. Zongyu adalah tanah tempat mereka tinggal, kemana mereka bisa pergi jika mereka meninggalkan Zongyu. Tidak semua orang bisa melewati badai lautan bintang yang menimbulkan kerusuhan. Setelah menempatkan ini dengan benar, Luo Zeng melarikan diri ke dunia belakang sendirian. Bagian belakang dunia adalah kehampaan, terselubung dalam kegelapan murni. Setelah orang tua Feng menunggu beberapa yang mulia surgawi memasuki bagian belakang dunia, mereka telah melarikan diri. Setelah Luo Zeng menentukan arahnya, dia dengan cepat terbang dalam kegelapan yang tak berujung ini. Di bawah pertarungan Tianzun, dia mungkin bisa bergerak sejauh puluhan ribu mil dalam sekejap, dan Luo Zeng tidak bisa mengikuti jejak mereka. Saat Luo Zeng menjelajahi kehampaan ini, tempat yang jauhnya ribuan mil. Lilin 9 yin yang membentang ribuan mil, pada saat ini adalah sebuah tubuh besar, di atas kepala ular besar di atas kepala, sinar api aneh itu telah sangat redup, dan sepasang mata ular yang aneh menatap ke depan. Tubuh lilin 9 yin ini sudah memiliki bekas luka. Dengan kekuatan candle 9 yin, itu bisa melawan surga peringkat menengah tak terkalahkan, dan orang tua di depannya, penguasa surgawi dari dosa asal, penguasa surgawi dari hukuman guntur, dan penguasa surgawi oracle, semuanya adalah dewa tingkat tinggi di alam semesta. Menghadapi lawan yang begitu kuat, binatang suci klan penyihir kuno ini tidak memiliki modal untuk dilawan. Yang mulia Huan Miao, yang pernah bertarung dengan Jiuyin Lilin sebelumnya, terluka parah dan melarikan diri. Yang mulia Langit Biru Kering juga membunuh penyihir itu dan bergabung dengan barisan berburu Jiuyin Lilin. Wajah Yu Tianzun tidak memiliki terlalu banyak ekspresi. Perjalanan ke alam bawah ini hanya untuk membersihkan Wu klan kuno sebagai masalah. Setelah Lilin 9 Yin dibunuh, itu adalah harta karun. Entah itu sepasang mata ular besar atau api aneh di atas kepala, itu adalah bahan yang sangat berharga. Beberapa dewa sudah mulai berpikir tentang bagaimana cara membunuh Lilin 9 Yin. Apa yang kamu dapatkan dari distribusi? Tapi saat ini, pusat badai laut bintang kerusuhan tersembunyi di depan menara paling sentral. Penyihir perang yang tak terhitung jumlahnya merangkak di depan menara, dan penyihir terkemuka memegang tongkat tulang di tangannya. Api hantu naik dari ujung tongkat tulang, dan semua orang mulai melafalkan mantra yang rumit. Dalam nyanyian yang konstan ini, para penyihir perang ini mulai hancur satu persatu. Dari tubuh ke jiwa, itu berubah menjadi api hijau kecil, dan berkumpul di ujung depan tongkat tulang di tangan penyihir hebat.
Nyala api itu semakin kuat. Hah, api hantu ini naik ke langit, dan api itu sangat berkobar. Kemudian penyihir hebat itu dengan hati-hati mencabut tongkat tulang, dan perlahan-lahan memberikannya ke menara. Wow, api neter mengelilingi ini menara itu naik dengan cepat. Uyaka, setelah penyihir hebat melafalkan, dia berubah menjadi hantu api dan terjun ke dalamnya. Pada saat ini menara juga mulai berputar perlahan, kecepatan putaran semakin cepat, dan pada saat yang sama banyak retakan kecil mulai muncul di permukaan menara. Retak, retak, retakan terus meluas, sepertinya ada sesuatu yang terkurung di dalamnya, ingin menyembur keluar dari menara ini. Pada saat yang sama, badai di inti laut bintang Riot semakin kuat, dan ruang angkasa terus-menerus retak di bawah pemotongan pedang angin itu. Dengan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya memotong, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di daerah ini, dan beberapa bilah angin menyebar di sepanjang retakan. Ledakan. Menara itu meledak terbuka. Ada kemauan tak terlihat di menara, mulai menyebar dengan cepat. Dan badai ini berubah menjadi bantuan dari keinginan ini. Pada saat yang sama, selain ratusan dunia seribu besar yang bertetangga, sebuah menara serupa meledak. Ada tanah badai di dunia seribu besar ini. Para pejuang dari seribu dunia besar ini menyebutnya sebagai tanah terlarang dewa angin. Ada dewa angin yang tinggal di tengah, jadi angin kencang di dalamnya tetap ada sepanjang tahun, bahkan jika alam Senhai lolos ke dalamnya, tidak ada jalan kembali. Setelah menara itu meledak, yang tak terlihat juga akan menyebar. Ada lebih dari 2 menara yang meledak pada waktu yang sama, bahkan menara yang ditempatkan klan Wu kuno di dunia seribu besar telah dihitung dan diatur secara akurat sesuai dengan pengaturan tertentu. Pada saat ini, menara-menara ini terus-menerus meletus, dan keinginan di menara akan dengan cepat menyebar di dunia yang besar, dan penghalang dari dunia-dunia besar ini hampir dipatahkan, kemauan yang tak terlihat menyebar dari pembukaan dunia yang besar. Ke dunia besar berikutnya, orang tua Feng dan yang lainnya menghadapi Zhu Jiuyin untuk sementara waktu, dan kemudian Tianzun dari dosa asli memimpin. Bahkan dalam menghadapi tubuh tirani Zhu Jiuyin, penguasa surgawi dosa asal tidak takut sama sekali, tetapi dia berniat untuk berjuang keras. Mendesis, Zhu Jiuyin membuat suara tajam, dan tubuhnya yang besar berputar di dalam kehampaan, ia memilih untuk mundur. Bagaimana beberapa Tianzun mau melepaskan lilin ini? Satu demi satu, mereka berubah menjadi cahaya pelarian dan berburu dari berbagai arah. Tetapi pada saat ini, kemauan itu telah menyebar, dan beberapa yang mulia surgawi merasakan kemauan itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka tetap di tempat mereka berada. Dan Luo Zeng, yang berkeliaran di kehampaan, juga merasakan kemauan, tetapi wajahnya dengan tatapan ragu. Apa ini? Dia merasa bahwa kemauan itu sangat sombong, seolah-olah dia ingin secara langsung menutupi kehendak dunia yang hebat. Setelah Luo Zeng mengintegrasikan keinginan dunia yang hebat, dia sendiri menjadi putra dari dunia yang hebat ini. Faktanya, dia adalah penguasa dunia yang luas ini. Itulah mengapa dia dapat mentransfer kekuatannya ke dunia yang hebat ini dengan sangat alami, dan bahkan dapat mengakses dunia yang hebat ini, kapan saja, di mana saja memori. Tapi itu akan menyebar, tapi perlahan-lahan bergabung menjadi dunia besar. Luo Zeng tidak dapat menghentikan fusi ini, karena keinginan Luo Zeng dan keinginan dari 1000 dunia telah digabungkan menjadi satu, sekarang ketiga keinginan itu bersatu satu sama lain. Yang lebih mengejutkan Luo Zeng adalah bahwa ini akan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, dalam 10 atau lebih nafas, keinginan ini telah menyebar ke luar dunia besar, bergabung dengan keinginan dari beberapa dunia besar lainnya lagi, dan terus menyebar dengan cepat. Ini, wajah Luo Zeng menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah dunia besar ini dirusak sebelumnya, Luo Zeng merasa dia dapat menjelajahi dunia yang lebih jauh, seperti wilayah laut dari dunia besar yang terhubung. Tetapi pada saat ini, Luo Zeng juga merasa bahwa ruang lingkup persepsinya meningkat pesat dengan kecepatan yang luar biasa. Luo Zeng dapat melihat semua yang ada di 4 dunia besar di sekitarnya. Misalnya, hanya ada satu benua raksasa di dunia 1000 besar di selatan. Luas benua ini hampir sama dengan lebih dari 20 kali lipat dari benua kerajaan dewa, sedangkan luas laut di dunia 1000 besar tidak besar, terhitung sekitar sepertiga satu atau lebih. Dunia 1000 besar di utara benar-benar kebalikannya. Seluruh dunia adalah dunia lautan, dengan berbagai pulau yang tertutup rapat dengan bintang-bintang. Di pulau ini, terdapat banyak jenis makhluk, dan makhluk ini juga didominasi oleh manusia. Setelah 100 napas, Luo Zeng sudah bisa melihat 16 dunia hebat. Setelah sebatang dupa, Luo Zeng sudah dapat melihat lebih dari 400 dunia besar. Pada saat ini, penyebaran gila itu secara bertahap akan melambat. Apakah batasnya kurang dari 500 dunia besar? Luo Zeng terus memikirkannya di tengah persepsi, aku memiliki perhitungan kasar di hati aku. Tetapi aku tidak tahu apakah transfer kekuatan dapat menargetkan dunia-dunia hebat ini. Jika itu dapat ditransfer ke dunia-dunia hebat ini, itu akan menjadi peningkatan besar bagi Luo Zeng, tetapi dia berharap ini akan menyebar lebih jauh. Namun, pada saat ini, Luo Zeng secara mengejutkan menemukan bahwa dunia hebat yang dapat dilihatnya telah berlipat ganda, langsung dari 500 dunia besar menjadi ribuan. Apa yang terjadi? Luo Zeng sedikit terkejut. Dia berpikir sejenak, dan segera menyadari bahwa ini akan menyebar dari pusat lautan kerusuhan bintang, dan akhirnya menyebar ke lebih dari 500 dunia besar. Sebenarnya, ada lebih dari satu keinginan yang sangat istimewa. Hal yang sama terjadi di Cina, dan di bawah difusi yang konstan, keduanya akan bertemu dan bergabung satu sama lain. Mungkinkah jutaan dunia akan terhubung bersama? Jika masalah ini benar-benar diatur oleh para penyihir kuno, maka apa yang mereka rencanakan memang menakutkan. Luo Zeng benar-benar terkejut. Ketika kesimpulan ini baru saja ditarik, pikiran Luo Zeng dapat melihat dunia yang hebat 2 kali lebih banyak. 3000 dunia besar. Wasiat ini terus menyebar dari posisi mereka dan mulai bergabung dengan wasiat yang tersebar di jutaan dunia. Dunia besar yang dilihat Luo Zeng mulai meningkat, dan laju peningkatannya semakin cepat. 15.000 ribuan dunia, 40.000, 100.000, 300.000, 800.000. Semakin jauh ke belakang, semakin cepat penyebarannya, tetapi pada akhirnya berhenti. Karena dalam benak Luo Zeng, dia sudah bisa melihat jutaan dunia, tepatnya, 1.033 dunia besar. Perasaan ini sangat luar biasa. Segala sesuatu di 1.033 dunia besar terhubung menjadi satu kesatuan. Tapi Luo Zeng bisa melihat apa saja secara keseluruhan. Ada banyak makhluk hidup, berlatih, berkelahi, dan berkembang biak di setiap dunia besar.
Ada banyak rahasia, dan harta karun yang tersembunyi di dunia besar ini, menunggu para pejuang untuk menemukan, menggali, dan menjelajah. Tetapi untuk Luo Zeng, hanya satu pemikiran yang dibutuhkan, dan rahasia ini adalah miliknya. Di 100.000 dunia Luo Zeng, perang tentang ras meletus di sebuah benua. Semua iblis dibantai oleh suku monster malam, dan ratusan iblis lainnya mengejar, serangan balik, dan di dunia besar lainnya yang terhubung dengan ini, sebuah upacara besar sedang diadakan, yang tampaknya merupakan pernikahan dewa kerajaan tertentu. Luo Zeng dapat sepenuhnya memahami informasi tentang perang sekte besar, manusia kecil, atau bahkan serangga kecil yang terbang tinggi. Pada saat ini, Luo Zeng bahkan memiliki ilusi, seolah-olah dia adalah dewa seluruh dunia. Yang membuat Luo Zeng tidak bisa berkata-kata adalah ketika ini akan menyebar ke ujung dunia besar, tampaknya ada tren naik yang samar, dan itu menyebar di sepanjang saluran naik yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar ke alam semesta. Akhir dari saluran naik ini adalah 10 Wandaji, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Zeng tidak bisa berkata-kata, ini tidak akan menyebar ke alam atas, bukan? Aku tidak tahu apakah transfer daya dapat dilakukan. Memikirkan hal ini, Luo Zeng membalik tangannya dan menepuk dadanya dengan telapak tangan. Di dunia besar puluhan juta mil jauhnya dari Luo Zeng, sebuah batu di hutan benua tertentu meledak tanpa peringatan. Ini, mata Luo Zeng berkedip-kedip, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Secara teori, Luo Zeng adalah perpaduan dari semua 1000 dunia besar, jadi selama dia berada di 1000 dunia besar, kecuali lawannya dapat menghancurkan jutaan 1000 dunia, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, jika kamu melawan Tianzun yang kuat, kamu masih akan sangat malu. Bagaimanapun, seperti lilin dengan ekor, kamu dapat menghancurkan benua. Jika Luo Zeng terus menyerang Tianzun, aku khawatir dunia besar ini akan berkecil hati. Luo Zeng teruslah melihat perubahan dalam keinginan dunia yang besar. Pada waktu bersamaan, orang tua Feng dan yang lainnya merasakan perubahan seperti itu, dan ekspresi mereka saat ini sangat jelek dan jelek. Ini adalah rencana sebenarnya dari Wu Clan kuno. Tianzun dari original Sin memiliki wajah yang berat. Mereka sebenarnya ingin mengendalikan jalan surga, ini tidak mungkin. Oracle Tianzun mengerutkan kening. Sedangkan untuk Candle 9 Yin di depan mereka, perubahan yang hebat juga terjadi pada saat ini. Tubuh besar itu terus-menerus berputar dan menyusut, tetapi Candle 9 Yin ini telah memilih untuk bertransformasi pada saat ini. Tubuh yang sangat besar akhirnya berubah menjadi wanita mungil, tetapi wanita ini tidak memiliki rambut, hanya sedikit api yang perlahan menyala di atas kepalanya. Setelah transformasi, Jiu Yin dari lilin masih memiliki bekas luka, tetapi menatap kamu Tianzun, senyum dingin muncul di wajahnya, aku mengecewakanmu. Setelah itu, rune seperti peta muncul di atas alisnya, rune itu berkedip cepat seperti kunang-kunang, tetapi itu menyebabkan Zhu Jiuyin jatuh ke kondisi tertentu. Jadi Luo Zeng, yang masih menjelajahi 1 juta dunia ini, tiba-tiba merasakan kesadaran yang kuat menyerbu kehendak dunia ini. 1455. Jiwa Luo Zeng menyatu dengan semua keinginan dunia. Tapi kehendak 1000 besar dunia sendiri tidak memiliki pemikiran, tapi itu akan membuat beberapa tanggapan naluriah setelah 1000 dunia besar mengalami kerusakan. Sampai batas tertentu, jiwa Luo Zeng dapat mengendalikan seluruh dunia yang hebat. Kesadaran itu sangat kuat, jauh dari apa yang bisa dilawan Luo Zeng pada tahap ini. Namun, Luo Zeng yang memimpin, dia tidak perlu mengandalkan jiwanya sendiri untuk melawan kesadaran ini. Dia hanya perlu berpikir untuk memanggil keinginan dunia besar untuk bertarung. Tidak peduli seberapa kuat jiwa itu, tidak mungkin untuk melawan kehendak 1000 besar dunia, belum lagi ini adalah keinginan yang dibentuk oleh kesatuan 1.003 keping dunia 1000 besar, yang telah melampaui batas kekuatan alam semesta. Bahkan Tianzun yang mahir mengolah jiwa tidak bisa menolak. Kesadaran ini sepertinya menggunakan metode rahasia tertentu, ingin bergabung dengan kehendak dunia yang hebat, wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh. Dia secara tidak sengaja bergabung dengan kehendak dunia besar, tetapi pihak lain sepertinya melakukannya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, Luo Zeng sedikit tersenyum, dan keinginan seluruh dunia sesuai dengan ide Luo Zeng, dan sinar pembunuhan pun muncul. Panggilan, niat membunuh yang tak terlihat itu menyebar. Semua makhluk di sejuta 3000 dunia melihat ke atas pada waktu yang hampir bersamaan. Makhluk bawaan yang tak terhitung jumlahnya, dewa yang menerangi yang tak terhitung jumlahnya, dewa yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa tanah suci, penguasa kerajaan Tuhan, binatang buas yang bersembunyi di bawah tanah, dan orang yang kuat berdiri di puncak gunung, semuanya merasakan kelahiran dari kesempatan membunuh itu. Ini adalah niat membunuh dari surga. Langit marah, yang menyebabkan langit marah. Tuhan tolong tenang, ini adalah kesempatan besar, kita harus menyadari makna sejati tertinggi dari cara surgawi ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya terus berspekulasi tentang makna di balik niat membunuh ini, dan mereka tidak mengetahuinya, niat membunuh ini hanyalah pemikiran Luo Zeng. Seberapa kuat niat membunuh ini? Itu hanya berlangsung sesaat, dan kesadaran kuat yang telah menginvasi langsung padam oleh kehendak dunia yang hebat. Kesadaran yang kuat itu seperti sebatang lilin yang berdiri di tengah guyuran hujan, yang langsung padam. Pada saat yang sama, Tianzun itu juga merasakan niat membunuh ini. Orang tua Feng, Tianzun dari Original Sin, Tianzun dari Oracle dan yang lainnya juga terlihat sangat bingung. Dari siapa pembunuh ini berasal? Mereka secara alami tidak percaya bahwa dunia besar akan benar-benar marah. Dunia 1000 besar memang memiliki tingkat kesadaran diri tertentu, namun kesadaran semacam itu tidak akan diubah menjadi emosi tertentu, bahkan bisa dikatakan tahu surga itu seperti boneka yang bisa bergerak bebas, hanya akan beroperasi menurut hukum tertentu. Apa yang membuat mereka semakin tidak terduga adalah niat membunuh baru saja terungkap, dan tanda seperti peta di dahi Zhu Jiuyin tiba-tiba hancur, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan desisan yang tajam, dan dia tidak bisa menahan untuk menutupinya dengan tangannya. Menghadang. Kesadaran adalah perpanjangan dari jiwa, kesadarannya langsung dibunuh oleh Luo Zeng, dan itu menyakitkan secara alami. Tapi dibandingkan dengan kengerian di hatiku, rasa sakit ini sepertinya tidak ada. Saat dia menggabungkan dengan keinginan dari 1000 dunia, dia menemukan bahwa ada kesadaran lain dalam keinginan dari 1000 dunia. Kesadaran itu sepertinya sudah ada di dalamnya sejak lama, bagaimana ini mungkin? Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk klan Wu kuno untuk merencanakan situasi keseluruhan ini. Tujuan mereka adalah untuk mengendalikan seluruh surga dalam keheningan.
Rencana yang tak terhitung jumlahnya telah dikedepankan, tak terhitung hari dan malam tanpa tidur, dan akhirnya rencana seperti itu akhirnya ditentukan, mulai dari dunia bawah alam semesta, secara bertahap menyebar ke seluruh alam semesta, dan akhirnya bintang-bintang. Banyak kesulitan dalam rencana ini diatasi oleh Wuklan kuno satu demi satu. Misalnya, jutaan kristal pencerahan inkarnasi. Kristal inkarnasi dan pencerahan semacam ini adalah harta tertinggi dari kultivasi jiwa. Ini banyak digunakan dalam mengolah jiwa di domain God. Mencuri ronde surga ini harus dikembangkan di alam semesta dan mengkristal jauh di bawah tanah, setelah bertahun-tahun berkembang. Proses ini didasarkan pada miliaran tahun, dan rentang waktunya adalah 4 hingga 5 miliar. Hal yang paling merepotkan adalah kehancuran Yanji dalam keadaan tersebut, inkarnasi dari kristal pikiran kebangkitan mereka yang dengan susah payah dikultivasikan juga dihancurkan sekali. Kegigihan miliaran tahun hancur, tetapi klan Wu kuno tidak menyerah dan hanya bisa memulai kembali. Faktanya, rencana klan Wu kuno sama dengan rencana klan surgawi. Semua rencana ditulis ke dalam darah mereka. Mereka diturunkan dari generasi ke generasi, dan mereka terus menambahkan batu bata untuk menyelesaikan prestasi luar biasa dengan rentang waktu yang lama. Semua badai menyebar pada saat yang sama, menggabungkan keinginan semu dengan dunia seribu besar. Pada saat itu, binatang suci seperti lilin 9 yin dan penyihir surgawi dari suku penyihir kuno dapat terhubung ke dunia seribu besar, dan mereka akan menjadi pengendali yang sebenarnya. Pada saat itu, mereka akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan dewa dunia, dan mereka akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan klan surgawi. Untuk tindakan ini, mereka bahkan berpura-pura menyerang dunia, meluncurkan serangan yang menghancurkan di tempat-tempat suci tertentu di 100.000 alam agung, dan pada saat yang sama mereka melepaskan angin yang mengatakan bahwa itu untuk membangkitkan binatang buas di dunia, dan rencana sebenarnya berjalan seiring. Hanya saja saat berpura-pura menyerang alam semesta, ada sedikit kesalahan, tapi Ning Yudi dan timnya dipaksa masuk ke alam bawah, dan di dunia besar itu, kebetulan ada badai klan Wu kuno. Secara kebetulan, karena Luo Zeng, keberadaan Ning Yudi menarik perhatian orang tua Feng perhitungan. Klan Wu kuno takut rencananya akan bocor, dan akhirnya harus memulai rencananya jauh-jauh hari, bahkan di hadapan para biksu surgawi ini, mereka dianggap berhasil. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa sebelum difusi dan fusi kehendak semu itu, Luo Zeng pertama-tama mengintegrasikan kehendak salah satu dunia besar. Dengan bantuan penyebaran keinginan semu, Luo Zeng menjadi pengontrol sebenarnya dari semua dunia besar. Jadi fusi lilin 9 yin gagal, ini adalah kegagalan yang tidak dapat ditoleransi oleh Wu klan kuno. Setelah Luo Zeng membunuh kesadaran Su Jiuyin, dia segera menemukan bahwa ada beberapa kesadaran kuat yang mencoba berintegrasi ke dalam kehendak dunia besar. Kesadaran itu adalah binatang suci dari ras penyihir kuno yang bersembunyi di dunia besar, atau penyihir langit yang kuat. Bagaimana Luo Zeng mentolerir gangguan kesadaran ini? Di bawah pemikiran sebuah gerakan, serangkaian niat membunuh telah dikandung dalam kehendak dunia besar, dan kesadaran ini dilenyapkan satu persatu. Akibatnya, selain lilin 9 yin, para penyihir surgawi itu juga merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan pada saat yang sama menemukan bahwa ada jiwa jahat yang tersembunyi di dalam kehendak dunia besar ini. Siapa pria itu? Semua penyihir langit dari klan penyihir kuno mengaum gila. Keengganan, kemarahan, kehilangan, dan ketidakberdayaan, emosi-emosi ini terus bergema di bagian belakang dunia. Ekspresi aneh di wajah lelaki tua yang menunggu Tianzun perlahan berubah menjadi senyuman yang meyakinkan. Mereka sudah mengetahui rencana para penyihir kuno saat ini, dan mereka sangat khawatir beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, setelah semua dunia besar dikendalikan, mereka akan menjadi sangat pasif, tetapi pada saat ini mereka melihat kegagalan Su Jiuyin. Hanya saja penguasa surgawi juga tidak bisa dijelaskan. Melihat tangisan menyedihkan Su Jiuyin, sepertinya jiwa telah rusak. Dengan kekuatan jiwa Su Jiuyin, di dunia ini, selain geng penguasa surgawi mereka, siapa yang bisa melukainya dengan serius? Dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan ini, para penguasa surgawi ini melancarkan serangan ke Su Jiuyin. Pada saat ini, lilin 9 yin telah berubah menjadi bentuk manusia, dan keefektifan pertempuran telah sangat berkurang. Jika kehendak dunia besar terintegrasi, Celestial ini dapat dikatakan tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi pada saat ini, dia benar-benar hancur, dan akhirnya dipotong oleh peramal surga. Kepala, api aneh di atas kepala masih menyala, api lilin naga dianggap api aneh di dunia, dan secara alami tidak akan padam. Bahkan jika Su Jiuyin mati selama bertahun-tahun, nyala api masih bisa menyala. Wu klan kuno ini benar-benar memiliki metode menaklukkan surga, yang benar-benar menakjubkan. Lei Qi Tianzun menghela nafas. Meskipun 10.000 Buddha Sanctuary yang dipimpin olehnya kuat, ia tidak dapat mencapai tingkat ini. Apa yang terjadi? Mengapa lilin 9 yin ini gagal? Orang tua Feng menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung dengan niat membunuh di dunia seribu besar. Setelah beberapa lama, dia hanya membuat kesimpulan, mungkin, seorang pengkhianat muncul di Wu klan kuno, dan salah satu dari mereka telah bergabung dengan dunia seribu besar. Akan membuat orang lain keluar. Menurut petunjuk saat ini, Pak Tua Feng hanya bisa membuat asumsi ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa memang ada seseorang yang telah mengintegrasikan kehendak dunia yang hebat, tetapi dia bukan orang dari klan Wu kuno, orang itu adalah Luo Zeng. Luo Zeng tinggal dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Beberapa kesadaran yang kuat secara berturut-turut memberikan dampak pada keinginan dunia besar, tetapi mereka semua dihancurkan olehnya. Ada total 45 guncangan. Beberapa dari kesadaran ini jelas berasal dari orang yang sama, dan sepertinya mereka tidak ingin dilenyapkan oleh Luo Zeng. Mereka melancarkan guncangan berulang kali, ingin menemukan tempat dalam kehendak dunia yang hebat. Hanya saja dampak ini ditakdirkan menjadi sia-sia. Kehendak 1.000.000 keping dunia diintegrasikan dan digunakan oleh Luo Zeng. Seberapa kuat kemauan ini? Bahkan jika kesadaran itu sekuat Tianzun, di bawah pemikiran Luo Zeng, itu sesederhana membunuh semut. Kesadaran membunuh menyebabkan kerusakan besar pada jiwa setelah Luo Zeng berulang kali membunuh, jiwa-jiwa yang tidak mau itu akhirnya menghilang, dan kemudian dunia menjadi sunyi. Orang-orang itu pasti penyihir kuno, Luo Zeng menganalisanya dengan samar. Dia mencoba menemukan makhluk yang meluncurkan dampak dari ingatan akan kehendak dunia yang hebat ini, tetapi itu kosong. Maka orang-orang ini pasti bukan orang aborigin di dunia besar, dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa menjadi sekelompok orang tua, yang bisa memastikan. Objeknya hanya bisa menjadi klan Wu kuno.
Setelah guncangan itu berhenti, Luo Zeng bergerak maju lagi dalam kehampaan, sampai ke area Ryot Xinghai, bagian belakang Ryot Xinghai kosong saat ini. Luo Zeng awalnya mengira ini adalah sarang tua para penyihir kuno, tetapi saat ini tidak ada makhluk yang terlihat. Mungkinkah itu telah dibersihkan oleh orang tua itu? Dia secara alami tidak tahu bahwa untuk menyelesaikan penyebaran keinginan semu itu, semua penyihir kuno telah mengorbankan diri mereka sendiri, dan bahkan menara aslinya telah terbakar. Jadi Luo Zeng merobek celah, tetapi sampai ke depan dunia. Dia tidak menyangka ada gelombang tenang di balik celah ini. Apakah ini masih Ryot Xinghai? Luo Zeng bodoh. Badai yang telah melayang di atas lautan bintang yang menimbulkan kerusuhan selama bertahun-tahun telah menghilang. Gelombang lembut berdetak perlahan di bawah kaki Luo Zeng, dan area laut ini sepertinya telah sepenuhnya memulihkan ketenangan. Luo Zeng samar-samar menebak sesuatu. Tampaknya penyebaran keinginan dunia besar harus menyebar dengan badai ini. Sekarang semua keinginan dunia besar terus menyebar, itu sudah menjadi satu bagian, jadi misi badai ini juga telah berakhir. Orang tua Feng dan yang lainnya tidak tahu kemana tujuan mereka, meskipun Luo Zeng tidak dapat mengambil posisi mereka melalui kehendak dunia yang hebat itu tenang, dan para penguasa surgawi ini mungkin telah mengendalikan situasi. Memikirkan hal ini, Luo Zeng sedikit lega, alasan mengapa dia menolak untuk pergi adalah karena dia takut seluruh wilayah tengah akan hancur sesuka hati. Jika beberapa yang mulia surgawi menekan klan penyihir kuno, Luo Zeng akan lebih lega. Di laut ini melayang dalam lingkaran, saat badai berhenti, beberapa binatang buas yang tersembunyi di laut muncul satu demi satu, sepertinya bertanya-tanya bahwa lautan bintang yang bergejolak tiba-tiba menjadi begitu tenang. Beberapa hewan kuat di laut menemukan Luo Zeng, tetapi setelah melihat sekilas, setelah mengkonfirmasi basis kultivasi Luo Zeng, mereka akhirnya menyelam kembali ke bawah laut. Kekuatan yang dipancarkan Luo Zeng membuat mereka mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Segera setelah itu, Luo Zeng kembali ke Zhongyu. Karena apa yang terjadi sebelumnya, seluruh wilayah tengah menjadi panik, dan Luo Zeng membunuh kesadaran dari pusat kekuatan klan penyihir kuno, dan serangkaian krisis terjadi, yang membuat orang-orang di wilayah tengah sangat khawatir. Pada saat ini, semuanya, aku dalam bahaya, seolah-olah akhir dunia akan datang. Orang-orang dari dunia besar tidak mengetahui wajah sebenarnya dari Tao Surga, mereka telah membangun legenda yang berbeda berdasarkan budaya masing-masing, tetapi niat membunuh yang tak terlihat telah menyebabkan beberapa orang jatuh dalam ketakutan. Istana awan masih kosong, dan kota lautan awan yang besar itu seperti kota kosong, apalagi seorang pejuang, bahkan orang-orang biasa melarikan diri bersama keluarganya. Krisis-krisis itu berpindah dari tingkat atas ke tingkat yang lebih rendah, dan mereka akan segera menyebar. Telinga semua orang membentuk tren melarikan diri. Setelah kembali ke Cloud Palace, Luo Zengcai mengaktifkan perintah kata gen untuk melepaskan semua orang yang mengelak di rumah peri. Lihat Kludaula masih utuh, Ning Yudi dan yang lainnya juga menghela nafas lega, akhirnya itu hanya alarm palsu. Jika beberapa venerate surgawi benar-benar pindah ke sini, 100 domain tengah tidak akan cukup untuk mereka hancurkan. Hanya saja Luo Zeng tidak mengetahuinya, karena dia mengintegrasikan kehendak dunia, menghalangi fusi Candle 9 Yin, jika tidak, hasilnya akan sangat sulit untuk dikatakan. Lagi pula, setelah Su Jiuyin bergabung dengan kehendak 1000 besar dunia, dia harus bertarung melawan banyak tetua surgawi. Jangan katakan apakah dia pernah bertarung sebelumnya. Karena Su Jiuyin tahu bagaimana mengintegrasikan kehendak dunia, maka dia harus mengetahui transfer kekuatan, dan bahkan keinginannya ke dunia besar. Aplikasinya mungkin jauh lebih kaya daripada Luo Zeng. Jika Su Jiuyin melakukan serangan terhadap orang tua Feng dan yang lainnya dan mentransfer kekuatannya ke dunia yang hebat ini, tidak akan butuh waktu lama untuk dunia yang hebat ini benar-benar hancur. Selanjutnya, Ning Yudi mengumpulkan kembali para murid yang telah diberhentikan dari Cloud Palace dan mengatur ulang Cloud Palace. Segera setelah itu, Tianxun ajaib muncul kembali di kuil Yundian, memberitahu Luo Zeng, Pak Tua Feng yang lain telah kembali ke Huanyu dan juga memberitahu Luo Zeng situasi di Huanyu. Sekarang seluruh dunia sedang bekerja untuk membersihkan para penyihir kuno, terutama di bawah kepemimpinan penguasa surgawi dari dosa asal, tetapi menyelinap ke berbagai alam untuk memburu para penyihir surgawi, dan sekarang para penyihir kuno pada dasarnya dalam keadaan hancur. Masalah yang disebabkan oleh klan Wu kuno pernah menyebabkan seluruh dunia menjadi sangat kacau, tetapi dengan tindakan banyak Tianxun, itu telah ditekan. Faktanya, yang paling penting adalah pertempuran dengan Su Jiuyin. Orang-orang ini ingin mencuri dao surgawi, tetapi tampaknya telah terjadi kecelakaan. Patriark tua sedang melacak orang yang bergabung dengan kehendak dunia, kata Tianxun Huan Miao. Mendengar ini, ekspresi wajah Luo Zeng tidak berubah, tapi hatinya sangat aneh. Bukankah orang yang mengintegrasikan keinginan dunia adalah dirinya sendiri? Huan Miao Tianxun tidak melihat pikiran Luo Zeng. Dia datang ke sini hanya untuk dikirim oleh Patriark tua untuk memberitahu Luo Zeng, sehingga dia bisa kembali ke klan surga pada waktunya dan memasuki tanah terlarang dewa. Klan Wu kuno bukanlah ancaman terbesar sejak awal. Ancaman terkuat datang dari sisi lain tembok keluhan, dan tembok desahan di alam semesta ini dapat dibuka kapan saja. Para Taois ini harus meningkatkan kultivasi mereka sesegera mungkin. Beberapa hari kemudian, Ning Yudi secara bertahap memanggil kembali murid-murid Cloud Palace, dan menyerahkan posisi Master Hall kepada Dameng Zhenren. Kemudian Luo Zeng mengundang Luo Nian dan semua wanita ke Immortal Mansion, sekali lagi mengaktifkan perintah pindah dan kembali ke dunia besar tempat klan surgawi berada. Meskipun urutan pemindahan sangat nyaman, ini memungkinkan Luo Zeng untuk bepergian dengan bebas, tetapi ada masalah, yaitu dunia besar tempat Teng Nuo berada, dan bahkan dunia besar tidak yakin akan posisinya. Dunia besar tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, hanya begitu besar. Tidak perlu banyak waktu untuk melewati masa lalu dengan kecepatan Luo Zeng saat ini, tetapi pindah ke posisi manapun di dunia besar sebenarnya sangat jauh dari tujuan. Kali ini, Luo Zeng diteleportasi ke ujung dunia besar. Jika kamu tidak dapat menemukan saluran pendakian, mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah tahun dengan kecepatan melarikan diri tertinggi Luo Zeng untuk mencapai tujuan. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa meminta bantuan dengan raungan. Setelah Luo Zeng kembali, 10 Daozi kembali ke posisi mereka lagi, dan mata buta Xuan Yuan Chen Feng telah kembali normal pada saat ini. Mungkin karena Luo Zeng telah menyelamatkan hidupnya menghadapi Luo Zeng, tidak ada permusuhan yang begitu kuat. Keberadaan 10 Daozi ini sangat penting bagi Huan Yu.
Dengan bakat mereka, mereka akhirnya akan tumbuh ke ranah penguasa alam, dan kemudian menembus batas surga, tetapi mereka tidak punya banyak waktu tersisa pada tahap ini. Meskipun beberapa Tianzun menilai, orang-orang itu masih membutuhkan waktu untuk menerobos dinding desahan. Rentang waktu ini mungkin 100 tahun atau bahkan 1 milenium, tetapi mungkin juga dalam periode 10 tahun ini. Bagaimanapun, para penyihir kuno telah mengambil tindakan, menunjukkan bahwa pihak lain juga siap. Semua Daozi dikirim ke klan surgawi, tujuannya adalah untuk mengirim mereka ke tanah terlarang pemurnian Tuhan. Dikatakan bahwa tanah terlarang untuk pemurnian Tuhan tidak ada di alam semesta ini, tetapi tidak di alam Tuhan, tetapi di daerah yang sangat khusus di bawah alam Tuhan. Bahkan dewa sejati hanya dapat membangun dunia batin mereka sendiri. Hanya orang suci yang dapat membangun dunia nyata di luar alam Tuhan. Dikatakan bahwa wali yang membangun tanah terlarang para dewa juga merupakan keberadaan yang sangat misterius di alam dewa, dan tidak ada yang tahu apa tujuannya membangun tanah terlarang dewa. Dia tidak membangun dunia sebesar dunia untuk menstabilkan dirinya sendiri, tetapi tanah terlarang yang dia bangun adalah tempat bercocok tanam. Di tanah terlarang pemurnian Tuhan, tidak hanya makhluk hidup dari dunia orang-orang kudus, yaitu alam semesta, tetapi juga makhluk baru di alam Tuhan diterima. Dewa sejati memiliki keturunan, dan keturunan mereka disebut makhluk baru. Dalam arti tertentu, domain dewa adalah dunia Tuhan yang sebenarnya, dan makhluk yang lahir dari dunia orang suci seperti Luo Zeng termasuk dalam kehidupan tingkat pertama. Setelah kelahiran sebagian besar makhluk baru, mereka akan mengabdikan diri untuk menggarap tanah terlarang para dewa, karena tanah terlarang para dewa adalah tempat penganugerahan dewa. Tentu saja, meski hampir semua bayi yang baru lahir adalah keturunan dewa-dewa sejati, tidak mudah menjadi dewa sejati. Nyatanya, sebagian besar bayi baru lahir akan musnah. Hukum yang kejam ini berlaku untuk alam semesta maupun alam Tuhan. Jumlah tempat untuk memasuki tanah terlarang dewa sangat berharga bagi para pejuang dunia kita. Aku harap kamu dapat mengambil kesempatan ini. Setelah orang tua Feng menyelesaikan beberapa tindakan pencegahan untuk tanah terlarang dewa, dia berkata kepada Luo Zeng dan seterusnya. Orang itu menegur, saat kita memasuki area terlarang pemurnian dewa, bukankah kita harus melewati dinding desahan dan meninggalkan dunia? Ji Luoxue bertanya, di mata semua orang, dinding desahan adalah lapisan pelindung terakhir di alam semesta ini. Jika dinding desahan ini begitu mudah ditembus, bukankah akan mudah bagi penyusup dari alam semesta lain untuk masuk? Orang tua itu, Feng, memahami pertanyaan Ji Luoxue dalam sekejap, dan hanya berkata dengan lemah, dinding desahan bukanlah seperti yang kamu bayangkan. Ini bukan dinding dalam arti sebenarnya. Itu hanya metode penyaringan. Semakin kuat itu, semakin sulit bagi orang untuk melewati dinding desahan ini. Melihat Ji Luoxue yang kelihatannya mengerti tapi tidak mengerti, Pak Tua Feng menambahkan lagi-lagi pula, kuota dari tanah terlarang untuk dewa akan memberimu langsung ke tanah terlarang. Kamu hanya perlu berlatih dengan hati-hati di tanah terlarang untuk dewa. Ini bukan medan perang fantasi, dan tidak ada jalan kembali bahkan setelah kematian. Tidak ada reinkarnasi di dunia ini dalam arti sebenarnya, atau reinkarnasi makhluk di alam semesta, yaitu, secara bertahap sekarat, berubah menjadi tulang-tulang mati, berubah menjadi lumpur, berubah menjadi bagian dari dunia, berubah menjadi bagian dari dunia di dalam wali. Namun, bahkan jika klan surgawi memiliki kuota untuk memasuki area terlarang pemurnian dewa, akan membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Luo Zeng dan lainnya diatur dalam nuklir menunggu di tempat suci hati, sambil menunggu, mereka juga dapat meminjam dunia rahasia klan surgawi untuk berlatih. Di tempat suci inti ini, murid inti klan surgawi berkumpul secara alami setelah pertukaran darah. Murid inti ini juga merupakan eksistensi yang paling menonjol di banyak ras. Bagaimanapun, diakui oleh klan surgawi berarti luar biasa. Tentu saja, mereka tidak sebanding dengan 10 Taois ini. Ji Luoxue dan yang lainnya tampak sangat tertarik, mereka rela memecahkan rekor di berbagai dunia rahasia. Dengan bakat dan kekuatan mereka yang kuat di bagian bawah, dalam waktu kurang dari 10 hari, orang-orang ini terus memecahkan berbagai rekor di tanah suci inti, dan meninggalkan catatan sebelumnya jauh di belakang, dan membiarkan murid inti lainnya. Murung, Luo Zeng tidak berpartisipasi di dalamnya. Bukan karena dia tidak menyukai rahasia yang dibangun oleh klan surgawi. Bagaimanapun, banyak metode klan surgawi sebenarnya berasal dari domain dewa. Bahkan jika sumber daya di alam semesta ini tidak dapat dibandingkan dengan domain dewa, masih ada beberapa unik. Tetapi pada tahap ini, Luo Zeng lebih memperhatikan keinginan dunia. Sekarang Luo Zeng sudah mengetahui ambisi klan penyihir kuno, mereka ingin sepenuhnya menguasai seluruh surga. Kehendak dari dunia yang besar ini masih menyebar perlahan, menyebar ke alam semesta dengan kecepatan lambat melalui jalur pendakian yang tak terhitung jumlahnya. Melihat postur ini, keinginan akan menyebar ke alam semesta cepat atau lambat. Ini yang disebut kendali surga. Dengan cara ini, 1000 generasi yang hebat efek dari keinginan dunia seharusnya tidak hanya transfer kekuasaan, harus ada metode penerapan yang lebih kuat. Wu klan kuno mungkin memiliki metode itu, tetapi Luo Zeng hanya dapat menjelajahinya sendiri. Pada saat yang sama, Luo Zeng memiliki pertanyaan lain di benaknya. Untuk waktu yang lama, gadis misterius Jiang Yuer digosipkan sebagai penguasa surga, bagaimanapun juga, dia tahu 128 takdir dengan sangat jelas. Tapi di bawah kehendak dunia besar ini menyebar, Jiang Yuer menutup mata. Peran apa yang dimainkan Jiang Yuer dalam dua pertempuran global ini? Pada tahap ini, Luo Zeng tidak bisa mengetahuinya, dan dia juga menekan rencananya untuk berkomunikasi menggunakan perintah gembar-gembor. Terlepas dari situasinya, Luo Zeng tidak ingin mengungkapkan fakta bahwa dia menyatu dengan kehendak dunia yang hebat. Pada saat-saat ini, Luo Zeng duduk dan mulai berlatih. Pada hari itu, Luo Zeng melihat Xuan Yuan Chen Feng dan yang lainnya berkumpul, mengobrol dan tertawa. Bagaimanapun, orang-orang ini masih terlalu muda, bahkan dengan bakat mereka, berlatih di alam rahasia klan surgawi tidak banyak meningkatkan diri mereka. Yang mereka nikmati adalah membuat berbagai rekaman. Setelah setiap rekor dipecahkan oleh mereka, para pejuang dari tanah suci inti ini akan meratap, dan catatan mengerikan itu mungkin tidak akan dipecahkan dalam perkembangan ini. Luo Zeng, apakah kamu ingin mencoba? Tanya Lai Qianhan dengan sudut mulutnya, menatap Luo Zeng. Luo Zengduan duduk di pavilion tinggi, menghadap pemandangan pegunungan hijau. Mendengar ini, dia menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang harus dicoba. Hei, hari ini kita pergi ke Menara Huanlong. Ini diklaim sebagai tes bakat paling akurat di dunia, kata Li Qianhan sambil tersenyum.
Oh, tidak, Luo Zeng menanggapi dengan acuh tak acuh. Menara Huanlong dan Menara Linglong berdampingan, baik secara struktur maupun fungsinya hampir identik. Luo Zeng telah memasuki Menara Linglong, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Lai Qianhan seharusnya menjadi monumen bakat di menara. Pada saat ini, Hua Tianming dan yang lainnya juga mengikuti, dan mereka mendengar Luo Sixuan berkata kepada Hua Tianming dari samping gelar raksamu adalah gelar peringkat ketiga, dan ini emas. Ini sudah sangat luar biasa. Klan surgawi aku hanya ada beberapa ratus orang yang telah memegang gelar emas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, hanya ada 5 orang yang memiliki posisi surgawi emas, Sura emas 7, dan Raksa emas 9. Morowin memang kuat, memenangkan gelar Golden Sura. Aku juga luar biasa, aku Raksa emas, kata si Yukin sambil tersenyum, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Di antara 10 Taois, Xuanyuan Chen Feng menerima gelar Golden Sura. Selain itu, si Yukin dan yang lainnya semuanya adalah Raksa emas. Adapun Luo Sixuan dan Jiang Zengyi, mereka telah berada dalam fantasi beberapa tahun yang lalu. Memperoleh gelar di Menara Naga. Dalam beberapa hari terakhir, si Xiaoqin juga menemani mereka, mencoba berbagai rahasia kultivasi, tetapi tidak berpihak pada Luo Zeng. Setelah berbicara, si Yukin menatap Luo Zeng lagi, dan baru kemudian mendengar kata-kata Lai Qianhan. Dia juga sedikit penasaran dengan bakat Luo Zeng. Sosok itu berkibar lembut, dan dia memegang lengan Luo Zeng. Slimy tersenyum, suamiku harus mencoba monumen bakat juga. Ketika dia mengatakan itu, Xuanyuan Chen Feng, Hua Tianming, dan Ku Deng semuanya memandang Luo Zeng bersama-sama. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa Luo Zeng memiliki gelar surga emas. 3 menara tidak terhubung, tetapi patriark tua harus mengetahuinya. Bagaimanapun, Gu Yuner seharusnya melaporkan masalah ini. Kakak Luo Zeng juga bisa mengujinya sekali, ini tidak akan memakan banyak waktu. Hua Tianming juga tersenyum. Luo Zeng awalnya ingin menolak, tetapi orang-orang ini telah ada di sana, dan tampaknya tidak baik untuk mengelak. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa setuju. Dia terbiasa dengan proses pengujian Tower of Talent, dan jika kamu hanya memasukkan monumen bakat, itu tidak akan menunda banyak waktu. Struktur Menara Huanlong hampir persis sama dengan Menara Dosa yang dimasuki Luo Zeng. Banyak murid inti klan surgawi juga bertarung di Menara Naga Sihir, tentu saja, aturannya secara alami tidak sekejam Menara Dosa. Harta karun seperti Tower of Sin, ditempatkan di dunia besar, dapat membuat hampir semua ras menjadi gila. Di bawah persaingan yang ketat, hanya ras yang lemah yang dapat dihilangkan dengan aturan yang kejam. Ketika Luo Zeng dan yang lainnya memasukinya, mereka sekali lagi tertarik. Murid-murid klan surgawi yang sangat baru juga tahu bahwa para penjahat ini datang untuk menyerang orang lagi. Daftar di prasasti bakat Menara Naga Ajaib jauh lebih panjang daripada daftar prasasti bakat Menara Dosa. Namun, daftar di puncak tugu bakat ini tidak sering berubah, seringkali butuh ratusan tahun hingga hanya 1 atau 2 orang saja yang mendapatkan gelar tersebut. Alhasil, hanya dalam beberapa hari, judul di bagian atas daftar berubah lagi dan lagi. Sederet gelar emas berbaris di daftar, hampir membutakan kelompok orang ini. Wajar bagi orang-orang ini untuk mendapatkan gelar emas. 10 seniman bela diri terbaik dari generasi muda di dunia, tidak ada dari orang-orang ini yang bisa mendapatkan gelar, jadi siapa lagi yang bisa memenangkan gelar di Menara Fantasi. Tapi kali ini, Luo Zeng yang memasuki Menara Huanlong bersama sekelompok orang. Murid inti ini hampir semuanya berpartisipasi dalam medan perang fantasi, dan banyak dari mereka memasuki babak kedua, tentu saja, mereka tahu bahwa yang pertama adalah Luo Zeng, orang nomor 1 dalam perang fantasi. Luo Zeng ini juga telah mengubah darahnya. Aku tidak tahu gelar apa yang bisa aku dapatkan. Aku dengar Luo Zeng sepertinya keluarga itu mengaku. Tapi dia tidak pernah memasuki Menara Linglong. Gelar apa yang dimiliki Luo Zeng, hanya sejumlah kecil anggota klan surgawi tingkat tinggi yang tahu. Jadi dia naik lapis demi lapis dari Menara Naga Ajaib, dan semakin banyak prajurit mengikuti, sampai lantai 10, para prajurit hitam yang mengikutinya hampir seluruhnya menempati seluruh lantai 10. Naik, di mata semua orang, Luo Zeng membuka pintu dan memasuki monumen bakat. Luo Zeng benar-benar enggan memasuki monumen bakat kali ini, tetapi karena dia ada di sini, dia akan menganggapnya serius. Setelah dia memasuki monumen bakat, semua orang juga menebak-nebak gelar apa yang akan didapat Luo Zeng. Suaminya adalah yang paling kuat, si Yukin tersenyum, dia sangat percaya diri pada Luo Zeng. Xuanyuan Chen Feng tidak berbicara, dia memiliki gelar sura emas. Menurutnya, Luo Zeng mungkin telah mengalahkan dirinya sendiri, tetapi bakatnya tidak akan lebih baik darinya. Hua Tianming dan Luo Sixuan hanya menonton dengan tenang, dibandingkan dengan yang lain, mereka tahu sesuatu. Misalnya, darah Luo Zeng adalah yang paling istimewa sekarang. Hanya ada 2 salinan darah emasnya di seluruh alam semesta. Salah satunya digunakan oleh bapak leluhur, dan yang terakhir dituangkan ke tubuh Luo Zeng. Hasil apa yang akan diperoleh dari tes umum? Ini mungkin posisi surgawi emas, kata Luo Sixuan dengan suara rendah. Dia tidak tahu bahwa gelar ini sudah lama dimiliki Luo Zeng. Setelah sekitar 2 atau 3 batang dupa, Luo Zeng meninggalkan monumen bakat, lalu dia menoleh ke belakang dan melihat ke belakang. Menurut spekulasi Luo Zeng, gelar di monumen bakat ini tidak boleh berubah, dan ini masih merupakan jenius emas. Segera, sedikit emas mulai menyebar di monumen bakat, dan tulisan emas terus berubah, membentuk karakter emas yang sangat besar. Tulisan tangan di monumen bakat sebenarnya adalah evaluasi yang diberikan oleh keluarga roh di menara ini. Pada hari-hari awal penempaan menara ini, itu disegel oleh ras yang sangat spesial, dan ras itu adalah klan jiwa surgawi. Klan jiwa surgawi sangat umum di domain dewa, dan banyak senjata ampuh memiliki roh senjata. Setelah mereka sadar diri, mereka dapat membuat senjata sihir lebih spiritual. Jiwa dalam pedang patah pedang Dugu Xiao Xiao milik keluarga jiwa surgawi. Evaluasi yang diberikan oleh Killing juga telah dipesan sebelumnya oleh master yang memalsukan menara ini, dan merupakan tugas Killing untuk memberikan evaluasi pada tahapan yang berbeda sesuai dengan penampilan yang berbeda. Tapi kali ini, roh alat ini memberikan judul yang tidak bisa dijelaskan. Tulisan tangan yang besar itu tentu saja emas, tetapi baris kata yang muncul di monumen bakat mengejutkan penonton, termasuk jumlah penganut Tao, dan kata-kata besar itu adalah kamu adalah satu-satunya keberadaan. Judul apa ini? Apa ini masih bisa jadi gelar? Apakah menara yang rusak ini mencolok? Atau apakah ada yang salah dengan roh di dalamnya? Sejujurnya, bahkan jika surga emas muncul di monumen bakat, semua orang tidak akan terkejut.
Bukan tidak dapat diterima bahwa nama depan di antara generasi muda dan gelar pangkat surgawi emas, sebaliknya, itu normal. Namun pemberian kalimat seperti ini membuat banyak orang tidak bisa mengerti, termasuk Luo Zeng sendiri. Luo Xixuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap kata-kata besar itu, tetapi itu adalah evaluasi yang langsung diberikan oleh Guising Device Spirit setelah tidak dapat memberikan gelar yang lebih tinggi. Luo Zeng adalah satu-satunya eksistensi yang tak tergantikan. Komentar ini harganya cukup tinggi. Dia berbalik untuk melihat Luo Zeng tertegun, dan berkata dengan lembut mungkin karena darah. Darah. Mendengar pengingat Luo Xixuan, Luo Zeng sepertinya memahami masalahnya. Darah yang dia tukarkan memang sangat spesial, jadi killing ini akan memberikan evaluasi seperti itu. Analisis Luo Xixuan seharusnya benar. Hanya saja alat ini terlalu lugas. Tentang perolehan Luo Zeng atas gelar yang tidak dapat dijelaskan, itu telah beredar. Banyak murid inti telah meninggalkan pagoda fantasi, setelah mengetahui tentang ini, mereka juga berlari kembali untuk menghargai pemandangan unik ini. Adapun Luo Zeng, dia benar-benar seperti orang luar. Ia masih berkonsentrasi berlatih, atau menemani si Yukin dan Ning Yudi. Meskipun Ning Yudi diatur di rumah peri, Luo Zeng juga akan membawa dia dan Luo Nian keluar dari waktu ke waktu, dan mereka dapat menikmati kebahagiaan keluarga di sini. Waktu berlalu dari hari ke hari, dan aku tidak tahu betapa sulitnya memperbaiki tanah terlarang, tidak ada kabar dari Pak Tua itu selama 2 bulan terakhir. Banyak yang mulia surgawi di alam semesta berkomunikasi satu sama lain dari waktu ke waktu, dan mereka tampaknya masih mengejar sisa-sisa Wuklan kuno. Meskipun rencana Wuklan kuno dihancurkan oleh Luo Zeng, ras ini memiliki beberapa penyihir langit yang kuat untuk menghadapi penyihir langit ini. Hanya Tianzun yang kuat yang bisa mengambil inisiatif. Suasana hati Luo Zeng sangat tenang. Jika lelah berkultivasi, ia juga bisa menemani Ning Yudi dan Luo Nian, atau bertengkar dengan si Yukin yang menempel di sisinya. Tapi hari seperti ini sangat harmonis dan nyaman. Ini adalah seabad 1000 tahun. Tidak akan lelah. Sangat disayangkan bahwa krisis sedang menuju, dan apa yang harus kita hadapi pada akhirnya akan kita hadapi. Jadi beberapa orang menyebut generasi mereka sebagai generasi yang tragis. Di era ini, semua jenis super jenius telah muncul dalam jumlah besar, dan kekuatan generasi muda juga maju pesat, berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Namun jumlahnya seorang pejuang ratusan juta tahun yang lalu, jika dia tidak mengejar peningkatan, dia akan dapat menikmati hidup setelah dia berkultivasi ke alam laut ilahi, dan dia juga akan dapat hidup dengan baik selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Naik. Tapi sekarang, krisis besar itu menjadi pisau di leher, dan semua makhluk di dunia cemas. Di mana ada waktu, seperti murid inti klan Tianwei, mereka masih sangat aktif. Faktanya, kali ini klan Wu kuno tiba-tiba membuat masalah, dan ada rumor yang tak terhitung jumlahnya menyebar di semua dunia besar di dunia, dan banyak pejuang mulai mengkhotbahkan eskatologi. Para pejuang yang berjuang dalam seni bela diri tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memiliki motivasi untuk maju, dan banyak murid tanah suci tidak lagi aktif, dan mereka sangat mabuk dan bermimpi bahwa mereka tidak ingin maju. Bagaimanapun, akhir akan segera datang, para pejuang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan perjuangan di hari kiamat, mengapa tidak menikmati waktu singkat yang terakhir. Selama periode waktu ini, Luo Zeng sedang berlatih, dan dunia di dalam tubuhnya berubah lagi. Aliran waktu di dunia internal dan aliran waktu di dunia adalah dua konsep. Pada tahap realisasinya, dunia internal Luo Zeng tidak memiliki konsep waktu yang lengkap. Secara teori, aliran waktu dunia internalnya berkali-kali lipat lebih cepat daripada Huan Yu. Di bawah latihan Luo Zeng dan kadang-kadang introspeksi, dia menemukan bahwa beberapa kehidupan yang lebih rumit telah lahir di tubuhnya. Dari pandangan dalam ini, dia menyadari bahwa lautan kekacauan sudah penuh dengan kehidupan, dan bahkan banyak ikan raksasa besar muncul, berenang perlahan di lautan kekacauan. Menurut aturan kultivasi, setelah makhluk di dunia siapapun pergi, mereka akan segera menghilang menjadi sekelompok esensi sejati, bahkan dewa sejati, tanpa pengecualian. Satu-satunya yang bisa melampaui aturan ini mungkin hanya seorang suci. Bahkan seorang wali tidak dapat mengeluarkan makhluk apapun dari dunia dalam tubuhnya. Meninggalkan dunia di dalam tubuh Santo berarti melintasi surga dan meninggalkan alam semesta. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah Dao, sulit ditebak, tetapi itu juga akan berubah menjadi esensi sejati dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, seekor ikan kecil benar-benar muncul di tangan Luo Zeng. Luo Zeng melihat ikan kecil asli di tangannya dan juga tercengang. Makhluk yang ditransformasikan oleh esensi sejati akan dikembalikan ke esensi sejati ketika dipindahkan ke dunia luar. Menurut hukum ini, ikan kecil ini telah dikeluarkan dari dunia luar oleh Luo Zeng, dan itu harus diubah menjadi kekacauan. Namun, sisik ikan kecil ini masih bersinar dengan cahaya perak, dan Luo Zeng masih bisa mencium bau amis yang kuat, yang belum pulih. Ikan kecil itu meronta-ronta di tangan Luo Zeng, tetapi Luo Zeng dengan lembut melemparkannya. Ikan kecil itu membuat busur di udara dan mendarat di kolam di bawah loteng, di mana dia bahagia. Jelajah. Menurut pemahaman Luo Zeng sekarang, dunia Huan Yu satu tingkat lebih tinggi dari dunia tubuh umum. Apakah itu harta karun yang divisualisasikan dengan metode visualisasi, atau makhluk yang dibesarkan di dunia batin, mereka pada akhirnya akan kembali ke pemilik aslinya, karena budidaya awalnya dimaksudkan untuk merebut langit dan bumi, tetapi sekarang untuk mengembalikan langit dan bumi ke langit dan bumi. Tapi Key of Chaos tidak perlu dikembalikan. Itu bukanlah hasil dari cara surgawi ini. Berpikir seperti ini, Luo Zeng juga menghela nafas dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa melintasi surga akan menjadi hal yang sederhana. Makhluk-makhluk di alam semesta ini perlu mencapai Daozi sebelum mereka dapat melintasi surga dan memasuki alam Tuhan. Karena ini adalah dunia batin orang suci, itu akan dipulihkan ke esensi sejati setelah meninggalkan dunia batin. Esensi sejati dari orang suci diambil dari alam Tuhan, dan secara alami akan dikembalikan ke alam Tuhan. Bahkan jika itu adalah Tianzun yang kuat, meninggalkan domain dewa secara paksa akan berubah menjadi esensi sejati dan menghilang di domain dewa. Tapi ikan Luo Zeng tidak akan tunduk pada batasan ini. Selain itu, semua makhluk di tubuh Luo Zeng dapat melintasi surga, terlepas dari kekuatan atau tingkat kultivasinya. Karena makhluk ini berasal dari kekacauan. Dan masih banyak lagi, Luo Zeng tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Jika segala sesuatu di alam semesta akan menghilang menjadi esensi sejati saat meninggalkan alam semesta, bagaimana dengan Luo Yan?
Tidak diragukan lagi bahwa Luo Yan juga makhluk di alam semesta ini. Ketika dia pergi, Luo Yan masih muda dan memiliki basis kultivasi yang rendah, jadi tidak mungkin menjadi seorang Daozi. Bahkan lebih tidak mungkin untuk berkultivasi menjadi dewa sejati. Jika pernah, Luo Zeng bahkan akan curiga bahwa Luo Yan telah menjadi esensi sejati dan menghilang di alam dewa. Tapi Jiang Yuer telah memberinya berita, dan telah mengkonfirmasi lokasi Luo Yan. Dengan cara ini, pemuda tersebut tampaknya memiliki solusi untuk masalah ini. Di bawah kebingungan pikiran acak, Luo Zeng secara bertahap menutup matanya dan terus berlatih. Setelah beberapa lama, datang kabar bahwa masih ada 3 bulan lagi untuk dikirim ke daerah terlarang amalan Tuhan. Setelah 3 bulan, semuanya siap, dan 10 Taois akan memulai perjalanan. Namun, 3 bulan telah berlalu tetapi tidak damai. Dalam 2 bulan, 4 dewa jatuh di alam semesta. Di antara mereka, ada satu di tempat suci 10.000 Buddha, sementara aliansi manusiawi telah jatuh 2, dan para dewa tidak punya pikiran. Semua yang jatuh adalah penguasa surgawi dari ras manusia. Namun, penyihir surgawi dari klan penyihir kuno juga dibersihkan satu persatu, dan dikatakan bahwa mereka semua adalah kepala klan Xuan Yuan, Tianzun, dosa asal, mengambil inisiatif untuk membunuh. Awalnya sulit bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun untuk membunuh satu sama lain, tetapi dosa asal Tianzun dengan jelas memahami 10 penyihir surgawi teratas dalam waktu singkat, dan kekuatannya terbukti. Beberapa dari berita ini dibawa oleh Hua Tianming, dan beberapa didengar langsung oleh Tianzun melalui panggilan menderu. Luo Zeng saya juga tahu bahwa dewa-dewa ini memamerkan pencapaian mereka di alam semesta, tetapi juga untuk meningkatkan moral para pejuang di alam semesta. Klan Yaoye tetap diam akhir-akhir ini, dan bahwa Qin Yu menemukan cara untuk menerobos batasan aturan dunia, tetapi tidak ada yang menyebutkannya. Sebaliknya, Tianzun Iblis bekerja sangat keras. Konon setiap kali menyerang Wu klan kuno, Iblis selalu yang pertama bergegas ke depan. Semakin banyak Luo Zeng berhubungan, ia juga menyadari bahwa ia semakin tidak dapat mengontrol krisis dan semakin lemah. Luo Zeng pernah mengalami masalah, tetapi dia tahu persis dari mana masalah itu berasal dan bagaimana mengatasinya. Sekarang Luo Zeng memiliki perasaan tidak berdaya. Bukan karena dia takut dengan krisis ini, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya memahami semua berita. Lama terdiam, Sun juga tetap diam, dan sekarang Luo Zeng bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Huan Yu akan menghadapi penjajah, dan Luo Zeng, sebagai salah satu pemimpin dari 10 cara hebat, ingin menyelesaikan masalah ini. Sudah cukup banyak yang terjadi dalam 2 bulan pertama. Aku pikir bulan lalu akan berlalu dengan damai, tetapi di musim gugur yang bermasalah ini, dunia ditakdirkan untuk tidak damai. Baru bulan ini, Wall of Size telah rusak. Di papan catur surga dan bumi, 300 Tianjiao berkompetisi, dan Tianjiao pertama yang tersingkir adalah seorang seniman bela diri Tang Chen. Awalnya adalah hal yang sangat luar biasa bahwa seorang Tianjiao akan lahir dalam ras yang lemah seperti klan Tang Chen. Bagaimanapun, Tang Klan Chen klan berpenduduk jarang, menempati hanya 3 alam pinggiran yang tandus, jadi dengan Tianzun, diperkirakan krisis global ini akan meletus di Tang Chen klan. Pada akhirnya, terbukti perhitungan Tianzun benar. Ketika tembok keluhan ditembus, para penyerang seperti belalang, dengan cepat menempati wilayah klan Tang Chen, dan seluruh klan Tang Chen dimusnahkan. Berita ini terdengar seperti guntur langit di telinga semua orang, mengejutkan seluruh dunia. Semua orang tahu bahwa akhir itu akan segera datang, tetapi mereka tidak berharap itu akan datang dengan begitu cepat dan keras. Tetapi yang aneh adalah bahwa para penjajah hanya menduduki wilayah 3 alam besar, dan tidak terus bergerak maju. Luo Zeng dan yang lainnya juga memperhatikan masalah ini, karena penjajah di balik Wall of Size datang begitu cepat, apakah mereka masih perlu memasuki tanah terlarang dewa? Setengah bulan kemudian, sebagian besar makhluk angkasa di alam semesta sekali lagi berkumpul di klan surgawi. Setelah penjajah menduduki 3 alam, mereka tidak terus maju ke alam semesta. Sebaliknya, mereka memilih sebagian dari perwakilan, dan maju dengan perkasa, tanpa diduga untuk negosiasi. Mendengar berita ini, Luo Zeng dan yang lainnya juga terkejut. Karena penjajah ini memiliki kekuatan untuk menerobos dinding desahan dan memasuki alam semesta, mengapa mereka ingin memulai negosiasi? Apa yang tidak diharapkan Luo Zeng adalah bahwa orang tua Feng menerima negosiasi, dan lokasi negosiasi ditetapkan di tanah suci klan surgawi. Berpartisipasi dalam negosiasi ini tidak hanya Tianzun, Luo Zeng dan lainnya juga diundang. Kekuatan di seluruh alam semesta menghargai negosiasi ini dengan sangat serius, lagi pula, ini terkait dengan takdir masa depan alam semesta. Jika kita bisa membujuk penjajah ini untuk menyerah rencana untuk menyerang dunia secara alami adalah hasil terbaik, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Di tanah suci Chongqiao, ada gunung harta karun bernama Gunung Yunxiao, yang diselimuti oleh es yang dalam sepanjang tahun. Seluruh gunung itu sangat jernih dan pemandangannya sangat indah seperti ilusi. Luo Zeng, Hua Tianming dan lainnya telah menunggu di puncak Gunung Yunxiao, dan di depan mereka, ada lebih dari 50 penguasa surgawi berkumpul. Segera setelah itu, beberapa titik cahaya yang menyilaukan muncul dari luar angkasa, dan pada saat yang sama, aura yang sangat kuat meledak, seolah-olah iblis tertentu turun ke dunia, membuat orang-orang sangat menakjubkan. Di depan Tianzun, aura semacam ini hanyalah tipuan kecil, dosa asal Tianzun melambaikan tangannya dengan ringan, dan aura itu lenyap. Hahaha, begitu banyak dewa yang saling menyapa, ini adalah kehormatan besar bagiku untuk Maha. Segera ada tawa liar di langit, di mana sesosok bergegas turun lebih dulu, tetapi orang yang datang adalah seorang pria muda dengan rambut ungu, tetapi pemuda ini bukanlah dewa, hanya seorang penguasa alam. Jika itu adalah master dunia biasa, yang begitu merajalela di depan Tianzun, pasti akan menderita kerugian yang membosankan. Di antara banyak makhluk surgawi di Gunung Yunxiao, ada juga beberapa yang memiliki temperamen buruk, mereka mengerutkan kening dan ingin memberi mereka pelajaran, tetapi mereka dihentikan oleh Feng Feng. Di belakang Maha ini, ada 9 pengikut kuat yang merupakan guru surgawi lainnya di alam semesta. Ini, seorang suci. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit dan berbisik. Qi Luoxue bertanya dengan rasa ingin tahu orang suci apa. Ini perlombaan yang kuat, kata Luo Zeng. Pada awalnya, Luo Zeng melangkah ke jalan nyata di rumah peri, lawan yang ditemui dalam penilaian yang diterima semuanya adalah seniman bela diri suci. Menurut Ahfu, ras suci adalah ras yang paling sempurna, ras malam monster, ras manusia, iblis, semua ras humanoid tampaknya lahir dari ras suci, jadi ras ini memiliki banyak kelebihan.
Seperti yang dikatakan Namaha, dia terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dan di bawah kakinya tiba-tiba menginjak, Gunung Yunxiao yang sangat jernih ini, yang tampak seperti batu permata raksasa, tiba-tiba meletus dari tengahnya. Wajah orang tua Feng merosot, dan di bawah sedikit tekanan pada jari kakinya, retakan itu menutup dalam sekejap. Negosiasi ini belum dimulai, dan kedua belah pihak tampaknya berada dalam kesulitan. 1460